Pelajar Jepang Ritsuki Kakuyama menemui ajalnya secara tragis setelah tertabrak truk yang melaju kencang. Dan begitu saja, ia dikirim ke sebuah dunia isekai. Semua itu terjadi tepat setelah ia akhirnya diterima di Universitas Impiannya. Alih-alih terbangun sebagai bangsawan istimewa, ia justru terlahir kembali di rumah keluarga petani yang kesulitan. Tidak ada reinkarnasi aristokrat mewah untuknya. Rasanya hampir seperti takdir menyimpan dendam pribadi terhadap pria malang itu. Yang lebih buruk lagi, keadaan keluarganya jauh dari kata ideal. Ia bahkan dijek karena rambut hitamnya, sifat langka di dunia asing ini. Untungnya, nasibnya mulai berubah ketika notifikasi sistem misterius muncul di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kemenangan akhirnya mungkin berada dalam jangkauan. Namun optimisme itu segera runtuh ketika sistem, dengan gamblang melabelinya tidak lebih dari seorang pecundang tak berharga. Dengan putusan yang menghancurkan itu, harapannya seakan benar-benar remuk. Tanpa pilihan lain, ia bertekad bekerja tanpa lelah untuk membantu melunasi utang keluarganya yang menumpuk. Pada awalnya, Ian mempertimbangkan untuk sekadar menerima kenyataan pahitnya. Mungkin ia bisa bangkit dengan menjadi jenius seperti Da Vinci, atau bahkan menjadi ksatria tangguh. Secara mengejutkan, titik balik datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, ia berhadapan dengan seekor beruang grisi raksasa. Ian dan saudara perempuannya mendapati nyawa mereka berada di ujung tanduk. Mereka diselamatkan tepat waktu ketika seorang penyihir dengan mudah melenyapkan binatang buas raksasa itu. Ian tidak mampu memahami mengapa seseorang sekuat itu berkeliaran di desa sederhana seperti milik mereka. Wanita misterius itu menjelaskan bahwa ia menerima ramalan untuk menemukan dan membesarkan seorang bocah berambut hitam yang langsung membangkitkan rasa ingin tahu Ian. Menyadari bahwa Ian cocok dengan ramalan itu, ia mulai menaruh minat besar padanya. Sementara itu, Ian masih tertegun oleh cara wanita itu menjatuhkan beruang raksasa itu hanya dengan satu mandra. Mengetahui bahwa siapapun berpotensi menjadi penyihir memenuhi dirinya dengan harapan baru. Ia mulai membayangkan bahwa suatu hari ia juga bisa mengendalikan sihir. Penyihir berhati lembut itu meyakinkannya bahwa bahkan sebagai petani, ia memiliki kekuatan untuk membentuk ulang takdirnya dan menapaki jalan sebagai penyihir. Ia bahkan menawarkan diri untuk secara pribadi mengajarinya seni sihir. Ian menyadari kesempatan ini bisa sepenuhnya membalikan nasib buruknya jika ia berani menerimanya. Tak lama kemudian, sang penyihir membawa murid barunya ke ruang belajar sederhana miliknya. Di sana, Ian menghadapi tantangan berat pertamanya. Tantangan itu berupa buku pengantar sihir yang tebal berjudul Moronius, penuh dengan dasar-dasar yang rumit. Sebelum pelatihan dimulai, sang penyihir secara resmi mengunjungi rumahnya untuk mendapatkan persetujuan dari orang tuanya dan bahkan penguasa kota, memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Dengan semua orang menaruh harapan besar padanya, Ian menguatkan tekadnya untuk memberikan segalanya. Gurunya dengan hati-hati mempersiapkannya untuk pelajaran pertamanya. Sementara itu, sistemnya diam-diam mencatat perkembangannya di latar belakang. Saat ia dengan tekun membalik setiap halaman, tingkat penyelesaiannya untuk Moronius terus naik hingga mencapai %. Setelah lebih banyak buku tebal dan tak terhitung nama mantra yang aneh, ia akhirnya mendorong tingkat penyelesaiannya hingga mencapai %. Setelah Moronius sepenuhnya dikuasai, Ian dapat menggunakan bahasa sihir dengan lancar dan benar-benar memahami bagaimana para penyihir menerapkannya. 7 tahun panjang berlalu dalam belajar penuh dedikasi, namun entah bagaimana gurunya yang memesona tampak sama sekali tidak berubah oleh waktu. Ia memutuskan bahwa pelajaran pribadi mereka telah mencapai batasnya. Kini setelah Ian dewasa, saatnya memasuki tahap berikutnya. Sejauh ini, satu-satunya keahlian sejatinya adalah penguasaan bahasa sihir dan kemampuan untuk memanipulasinya. Pemandangan berganti ke pegunungan menakjubkan di bawah langit yang tenang, dan di bawah cakrawala luas itu, Ian terjun bebas di udara, meronta sambil memprotes bahwa gurunya bergerak terlalu cepat. Namun jelas terlihat bahwa gurunya sangat menikmati pemandangan tersebut. Gemetar ketakutan, Ian menunjukkan bahwa ia hanya mempelajari bahasa selama 6 tahun. Ia bersikeras bahwa itu hampir tidak membuatnya menjadi penyihir sejati. Gurunya mengamati dengan rasa ingin tahu yang terhibur saat ia memohon putus asa untuk diselamatkan tinggi di atas tanah. Ia dengan tenang menyuruhnya untuk fokus dan mendengarkan dengan saksama suara di sekitarnya. Ian tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa gurunya terdengar sedikit tidak waras. Lagi pula, siapa yang mungkin bisa mendengar suara di udara terbuka seperti ini? Pada awalnya, yang ia rasakan hanyalah desiran angin yang melintas di tubuhnya. Namun ketika ia berkonsentrasi dengan sangat kuat, bisikan samar mulai muncul. Makhluk tak terlihat tampak terpesona bahwa seorang manusia melayang di langit.
Terkejut, Ian bertanya dalam hati apakah gumaman ini terhubung dengan esensi Moronius. Setelah berhasil mendengarnya, sistemnya mengumumkan terbukanya kemampuan baru bernama seni udara, memberinya kendali atas sihir angin. Cukup menggelikan bahwa teknik praktis pertamanya pada dasarnya mengubahnya menjadi pahlawan super yang bisa terbang. Setelah sesi yang melelahkan itu, gurunya terus menggodanya dengan tawa, sementara Ian mengeluh bahwa ia terlalu menikmati penderitaannya. Ia menjelaskan bahwa penyihir sejati meminjam kekuatan tersembunyi alam dengan berkomunikasi langsung dengan kekuatannya. Itulah prinsip dasar di balik sihir di dunia ini. Dan pengungkapan itu membuat Ian benar-benar terperangah. Mahibati menjelaskan bahwa suara di atas itu benar-benar suara angin, dan untuk menjadi lebih kuat, ia juga harus mendengarkan suara yang terikat pada misteri lain. Kini setelah Ian akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sihir bekerja, ia dengan sukarela mengikuti metodenya. Dengan ekspresi tegas, dia memberinya tantangan kedua, menguasai seni air. Seperti yang diduga, pria malang itu praktis dilemparkan ke laut untuk berenang seperti juara atau nyaris bertahan hidup, dan ia masih kesulitan terhubung dengan air yang mengalir di sekitarnya. Setelah itu, gurunya memerintahkannya untuk mempelajari kekuatan embun beku. Itu membuatnya harus menahan kondisi membeku di kedalaman tanah tandus bersalju, gemetar begitu hebat hingga ia hampir tak sanggup menahan dingin. Pada titik ini, gurunya benar-benar terkesan oleh betapa cepat ia belajar, sementara Ian sendiri merasa kelelahan dan bertanya-tanya seberapa banyak lagi yang bisa ia tanggung. Tanpa membuang sedetik pun, penyihir kejam itu tiba-tiba menjentikkan jarinya. Seketika, kobaran api menyala tepat di depan Ian. Setelah hampir membeku sampai mati, Ian menyadari wanita ini kini juga berniat memanggannya hidup-hidup. Ia memohon belas kasihan, namun justru mendengar api yang berderak berbicara dengan rasa ingin tahu, dengan bersemangat menanyakan apakah mereka diizinkan membakarnya. Reaksi Ian sudah menjelaskan segalanya, karena ia langsung merasa dirinya benar-benar tamat. Tak lama kemudian, kisah itu beralih ke sebuah gua jauh di bawah tanah. Di sana, Ian diharapkan memahami seni sihir tanah, pelajaran terakhir untuk saat ini. Suara bumi terdengar tenang dan kuno, hampir seperti seorang resi tua yang santai membagikan kebijaksanaan. Meski begitu, Ian sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan suara itu kepadanya. Kebingungan itu membuatnya mempertanyakan apakah ia memang tidak memiliki bakat untuk benar-benar memahami sihir tanah. Menganggapnya sebagai sedikit kelegaan, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, notifikasi sistem lain muncul, memberitahunya bahwa ia memperoleh 100 poin keterampilan bonus untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Pada saat itu, Ian menjadi yakin bahwa ia memiliki semacam keuntungan tidak adil di dunia ini karena hadiah seperti ini seharusnya tidak datang semudah itu. Karena sihir tanah jelas merupakan bidang terlemahnya, ia segera memilih untuk menghabiskan poin itu guna meningkatkannya. Saat ia menyentuh layar, cahaya biru cemerlang berkilat di hadapannya. Suara bumi memperingatkannya bahwa lava beristirahat di bawah tanah dan gangguan ceroboh bisa memicu letusan dahsyat. Dan akhirnya memahami makna di balik suara misterius itu dan bahaya yang berusaha dijelaskannya. Pada titik ini, satu-satunya tujuannya adalah meninggalkan gua dengan selamat dan melapor kepada gurunya bahwa ia berhasil mendengar suara itu. Ian pertama-tama memerintahkan api untuk menyala. Kobaran api memberi cukup cahaya baginya untuk melihat menembus kegelapan. Namun suara aneh lain tiba-tiba menjerit kesakitan, jelas murka atas kemunculan cahaya. Ian dengan hati-hati mencoba berbicara kepadanya, bertanya-tanya apakah ini bentuk lain dari suara bumi. Namun kehadiran ini terasa sepenuhnya berbeda dari elemen yang digambarkan gurunya, karena yang paling membenci cahaya adalah suara kegelapan itu sendiri. Di luar gua, Ian terlihat sangat terguncang. Sementara itu, gurunya memeriksa jadwalnya dan menyadari ia mungkin perlu menghadiri pertemuan penyihir api yang akan datang. Pada saat itu, muridnya berlari keluar dengan penuh kegembiraan. Dia dengan hangat mengucapkan selamat kepada Ian karena akhirnya menyelesaikan tugas itu. Ian kemudian mengungkapkan kabar mengejutkan lainnya, mengatakan bahwa ia berhasil terhubung dengan kegelapan itu sendiri. Mendengar itu membuat Mahibati benar-benar tercengang. Dia jelas tidak pernah menyangka Ian akan menjalin kontak dengan kegelapan. Pengungkapan itu membuatnya mempertanyakan apakah Ian benar-benar menghadapi misteri yang begitu sulit dijangkau. Keheningannya dengan cepat mulai membuat Ian khawatir. Akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya kepada anak itu. Dia menjelaskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk turun gunung, dan Ian dengan senang hati setuju. Penasaran tentang petualangan apa yang menanti selanjutnya, ia mengira mereka akan terus bepergian bersama, namun ia sepenuhnya salah memahami maksudnya. Yang sebenarnya ia maksud adalah jalan mereka akan berpisah di sini, dan dia secara resmi mengumumkan bahwa mereka harus berpisah.
Sambil menunjuk ke kejauhan, dia menyuruhnya menuju kronologi dan menghadiri konferensi para penyihir ruang waktu. Dia percaya bahwa jika takdir memang menghendaki Ian mempelajari seni itu, ia akan bertemu penyihir ruang waktu yang terampil di sana. Ian terdiam karena ia tiba-tiba didorong menuju cabang sihir yang sepenuhnya baru yang melibatkan ruang dan waktu. Melihat ekspresi bingungnya hanya membuatnya semakin terhibur. Eldith percaya anak itu memiliki bakat alami untuk mengungkap misteri, dan nalurinya mengatakan bahwa ia bahkan mungkin menguasai kekuatan ruang waktu suatu hari nanti. Ia yakin Ian memiliki potensi untuk menggunakan kemampuan luar biasa itu juga. Dengan demikian, pertemuan mereka akhirnya berakhir. Eldith dengan antusias mengatakan bahwa dia menantikan untuk bertemu lagi dengannya di Dranheim setelah 3 tahun. Adegan berikutnya memperkenalkan wilayah yang sebelumnya ia sebutkan kepadanya. Kota itu tampak tenang dan pedesaan, meski jalan-jalannya tetap dipenuhi penduduk yang sibuk. Yang mulai mencari konferensi yang sebelumnya disebutkan gurunya. Ia masih tidak percaya bahwa wanita tak terduga itu dengan santai mengirimnya jauh sampai ke sini. Di antara kerumunan, seorang pria tampak sedang memandu para pelancong yang ingin menuju utara. Mengingat konferensi itu terletak di utara, Ian memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk segera berangkat dan melanjutkan perjalanannya. Pada adegan berikutnya, beberapa pelancong berkumpul di sekitar perkemahan untuk beristirahat. Ian juga duduk di antara kelompok itu. Salah satu pria di sana, orang yang sama yang sebelumnya memanggilnya, memperkenalkan diri sebagai Lake, ketua serikat pedagang, dan bertanya apakah ini perjalanan pertama Ian ke utara. Ian menjelaskan bahwa ia hanya menuju ke sana karena sebuah urusan penting tiba-tiba muncul. Mendengar itu, pria yang lebih tua itu berkata bahwa Ian jelas tidak tahu apa-apa tentang Dragon Mountain, membuat anak itu kebingungan. Rupanya, wilayah itu dipenuhi drake hitam yang indah namun sangat berbahaya, dan sama sekali tidak mudah ditangani. Lake mengobrol santai dengan anak itu dan bertanya apakah ia setidaknya bisa bertarung atau melarikan diri jika diperlukan. Meski merasa tidak nyaman di dekatnya, Ian mengakui bahwa ia tidak terlalu percaya diri. Sikap pria itu langsung berubah, dia mengejek Ian sebagai orang tak berguna sambil menuntut untuk tahu apa profesinya. Dengan malu, Ian pelan-pelan mengakui bahwa ia adalah seorang magi. Pengakuan itu membuat Lake terlihat terguncang saat dia tiba-tiba menyapa anak itu dengan hormat sebagai tuan magi. Seorang gadis di dekat mereka mendengar percakapan itu dan menjadi penasaran pada Ian. Wanita muda berjubah itu mengalihkan perhatiannya ke arah keributan. Para pria lain tetap tertegun, sulit mempercayai bahwa anak semuda itu benar-benar seorang magi. Ian sendiri tidak mengerti mengapa semua orang bereaksi begitu dramatis setelah mendengar identitasnya. Memperlakukannya dengan hormat secara tiba-tiba, Lake dengan bersemangat meraih mangkuk Ian dan menawarinya satu porsi lagi, bahkan setelah Ian menolak dengan sopan. Meski sudah ditolak, pria itu tetap bergegas pergi untuk mengambilkan mangkuk baru baginya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang mulai berbisik tentang Ian yang seorang magi. Beberapa orang terang-terangan meragukan keabsahannya, mengklaim bahwa ia terlihat terlalu lemah dan tidak berpengalaman untuk memiliki kemampuan nyata. Sementara para peragu terus mengejeknya, Ian dengan tenang mengabaikan hinaan mereka tanpa menimbulkan masalah. Gadis yang memperhatikannya sebelumnya akhirnya memutuskan untuk mendekatinya secara langsung. Dengan pelan, dia menyarankan bahwa jika ia benar-benar seorang magi, ia seharusnya merapal mantra dan membuktikan kekuatannya kepada semua orang yang hadir. Meski sarannya terdengar cukup memaksa, Ian kesulitan memahami maksudnya. Gadis itu menjelaskan bahwa para tentara bayaran sering mengejek orang pendiam karena mengira mereka lemah atau penakut. Itulah sebabnya dalam situasi seperti ini, menunjukkan kekuatan adalah cara tercepat untuk membungkam para peragu. Jika Ian bisa menegaskan dominasinya, para tentara bayaran akan dengan sendirinya patuh dan bersedia mendukungnya saat bahaya datang. Konsep itu terasa asing bagi Ian. Ia memahami alasannya, namun ia tidak tahu bagaimana harus merespons karena ia kurang pengalaman menghadapi orang lain secara agresif. Saat mereka terus berbicara, pria yang menyajikan makanan diam-diam meludahi mangkuk Ian. Dia kemudian dengan santai mengoleskannya menggunakan sehelai daun. Ian benar-benar marah, ia tidak percaya seseorang berani merendahkan makanannya dengan cara menjijikkan seperti itu. Tanpa peringatan, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Pelayan itu langsung menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Ian berjalan mendekati pria itu dengan tekanan yang luar biasa. Lalu dengan dingin bertanya bagaimana dia berani meludahi makanannya. Pelayan yang ketakutan itu hampir roboh karena ngeri. Dalam kepanikan, dia segera membungkuk dan meminta maaf kepada Tuan Magi Muda atas tindakannya.
membuat Ian semakin murka. Pelayan itu bersikeras bahwa dia hanya mencoba membersihkan mangkuk. Penjelasan itu justru makin mengejutkan Ian. Pria itu kemudian berargumen bahwa menggunakan air justru akan lebih kotor. Ian menatapnya dengan tidak percaya, sama sekali tidak mampu mengikuti logika itu. Pelayan itu menjelaskan bahwa air mengandung lumpur dan parasit sehingga dia menghindari mencuci piring dengan air. Entah bagaimana dia benar-benar percaya bahwa air liurnya lebih bersih. Penjelasan mengerikan itu terus terngiang di benak Ian sepanjang malam. Anak malang itu hampir runtuh secara mental karenanya. Ia berdiri kaku di depan para tentara bayaran dan para pelayan. Ia baru menyadari betapa buruknya kebersihan di dunia abad pertengahan ini. Kesal tak tertahankan, Ian diam-diam melantunkan mantra. Seketika, kobaran api membumbung tinggi dengan kekuatan dahsyat. Api itu meledak langsung dari perapian di dekat mereka. Lidah api yang menjulang naik di atas kerumunan membuat semua orang ketakutan. Bahkan gadis yang sebelumnya menasihatinya pun terlihat terkejut oleh pertunjukan itu. Dengan nada memerintah, Ian menyuruh mereka segera membawa air. Sambil memarahi kebiasaan kotor mereka, kedua pria itu berlari terbirit-birit dalam kebingungan untuk mematuhi perintahnya. Malam itu kemudian, suasana menjadi tenang saat sebagian besar orang mulai terlelap. Sementara itu, para tentara bayaran menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan Kati dimanapun. Seorang pria yang sangat putus asa mencari Kati sendirian karena niat egoisnya sendiri di larut malam. Tak lama kemudian, dia melihatnya di kejauhan. Dengan bersemangat, pria itu memanggil dan menyuruh Kati mendekat kepadanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kati tidak sadarkan diri dan telah ditangkap oleh sekelompok bandit. Para tentara bayaran dengan marah menghadapi para bandit, namun keberanian mereka lenyap ketika salah satu rekan mereka tiba-tiba tumbang terkena panah di dada. Murka atas rekan mereka yang gugur, para tentara bayaran meraung kepada para penyerang. Mereka segera menyerbu ke dalam pertempuran, bertekad mengusir para bandit dan membalas serangan. Pemimpin misterius kelompok itu memperlakukan para tentara bayaran seolah mereka hanyalah hama tak berarti. Pada saat itu, Kati akhirnya sadar kembali. Ia langsung menggigit keras punggung pria yang membawanya. Tak mampu lagi menahan rasa sakit, pria yang terkejut itu melemparkannya ke tanah demi menyelamatkan lengannya. Kati berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Sementara itu, sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejarnya saat ia melarikan diri. Kekacauan terjadi di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, bocah kita terbaring tertidur di dalam tendanya, dihantui oleh kenangan mengganggu yang sama. Ia tidak bisa menahan diri untuk teringat bahwa orang-orang abad pertengahan yang bodoh itu benar-benar membersihkan sesuatu dengan ludah. Keributan di luar segera mengejutkannya dan membangunkannya dari mimpi buruk. Suara asing yang aneh mendesaknya untuk segera bangun. Ia merasakan perubahan pada aura di sekitarnya sebelum mendengar para tentara bayaran berlari ke arahnya. Tiba lebih dulu, memanggil Lord Mage dan memperingatkan bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Pada saat berikutnya, bocah kita tiba di medan pertempuran tempat tentara bayaran bertarung sengit melawan para bandit. Pemimpin mereka terbukti sebagai yang terkuat, mengayunkan pedangnya menebas para tentara bayaran dengan mudah. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menebas mereka tanpa ragu. Dan terus mencari wanita yang hilang. Kati, yang sedang mereka buru, bersembunyi di balik pohon terdekat. Ia gemetar ketakutan, menyadari bahwa ia akan segera ditemukan jika keadaan terus seperti ini. Saat ia tetap bersembunyi, salah satu pria mendekat dan menyadari posisinya. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan ketika pria itu menemukannya dan menekan bilah pedang ke dekat wajahnya. Ia mengancam akan memotong lengannya jika ia tidak segera berdiri. Diikuti teror, Kati merasa seolah hidupnya akan segera berakhir. Bahkan sebelum ia sempat bangkit, pria kejam itu mengangkat pedangnya untuk menyerang. Namun pada saat itu juga, sesuatu menghantam pria itu dengan kekuatan dahsyat hingga tanah retak akibat benturan. Kati terdiam tanpa kata saat Ian muncul di belakangnya, setelah melepaskan mantranya pada saat yang sempurna. Ia menatapnya dengan kagum. Ia menggenggam tangannya dengan erat dan berkata padanya untuk tetap berada dekat di sisinya. Kepercayaan dirinya yang teguh membantu menenangkan kegugupannya. Sisa kelompok mereka segera berbaris rapi di belakangnya, berdiri dalam satu barisan di belakang Lord Magi. Pemandangan aneh yang sebenarnya telah direncanakan dengan cermat. Dan bersiap menggunakan sebuah mandra. Ia melafalkan mantra, terdengar seperti teknik tungku. Namun alih-alih api, ia mengumpulkan kegelapan dan petir menjadi satu bola terkonsentrasi. Baik tentara bayaran maupun bandit menyadari mantra itu,
Dalam hitungan detik seluruh area dilahap kegelapan pekat. Tak mampu melihat, mereka panik dan menyalakan obor. Namun cahaya redup itu hampir tidak membantu, membuat mereka saling bertabrakan seolah lampu telah padam. Saat mereka meraba-raba dalam kebutaan, formasi barisan Ian bekerja sempurna karena ia memimpin dengan yakin dan membimbing kelompoknya menembus kegelapan. Teknik itu memadukan seni bayangan dengan kemampuan penglihatan gelapnya, memungkinkannya melihat jelas saat yang lain tidak bisa. Sayangnya, kekacauan tetap terjadi ketika seorang penyerang menabrak Lake. Penyerang itu segera mengangkat pedangnya, siap menebas dalam kekacauan. Lake yang berdiri di depan gemetar dan memohon ampun, bersikeras bahwa ia hanyalah pria tua tak berdaya. Ian bergerak cepat dan melantunkan mantra apinya. Sebelumnya ia menggunakannya untuk menyalakan obor, namun kali ini ia melepaskannya langsung ke arah penyerang, melahapnya dalam kobaran api. Pria itu roboh ke tanah setelah jilatan api yang ganas. Pemandangan itu mengirimkan gelombang kejut kepada para bandit yang tersisa. Bahkan Ian tahu bahwa pertunjukan kekuatan itu cukup untuk menakuti mereka, dan seperti yang diduga, kepanikan menyebar saat mereka mempertimbangkan untuk melarikan diri. Namun pemimpin mereka menolak mundur, merang memberi perintah agar mereka menyerbu maju meski Ian berdiri dengan berani. Namun segalanya tidak berjalan seperti yang diduga siapapun, karena tiba-tiba seekor Black Drake muncul dan dalam sekejap brutal menjatuhkan pemimpin mereka. Pemandangan mengejutkan itu memenuhi semua orang dengan ketakutan. Para anggota yang selamat membeku diliputi nyeri, namun mimpi buruk itu belum berakhir. Bahkan Ian merasakan hawa dingin ketakutan merayapi dirinya. Situasi menjadi jauh lebih berbahaya dengan kedatangan makhluk raksasa pemangsa daging ini. Makhluk itu mengamati manusia dengan rasa ingin tahu yang mengerikan, memperlakukan mereka seperti mangsa yang ditemukan predator kuat. Para bandit yang tersisa tercerai-berai karena ketakutan. Kepanikan juga menyebar di kelompok Ian, dan Lake dengan gugup menunjuk ke arah Drake itu. Terlepas dari keahlian Ian sebagai penyihir, ia kekurangan pengalaman melawan makhluk sekuat Drake ini, dan ia menyadari bahwa mereka mungkin berada di ambang bencana. Sistem mengumumkan bahwa mereka telah bertemu salah satu misteri purba. Sebagai hasilnya, ia membuka kemampuan baru bernama pemanggilan, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan dan memanggil makhluk lain. Kemampuan itu tampak sangat tepat waktu mengingat lawan mengerikan di hadapannya. Meski begitu, Ian tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah makhluk buas di depannya hanyalah bentuk misteri lain, seperti yang pernah ia temui sebelumnya. Ia sudah pernah menghadapi makhluk seperti ini sebelumnya, masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Jika ia bisa entah bagaimana berkomunikasi dengan yang satu ini, mereka mungkin masih bisa selamat. Meski begitu ia ragu. Menarik napas dalam-dalam, Ian memanggil Drake itu, yang menatapnya dengan cairan gelap menodai rahanya. Drake dan yang lain yakin mereka tinggal selangkah dari kematian, bahkan dengan Ian berdiri di depan mereka. Sementara itu, sang magi dengan tenang bertahan di tempatnya saat binatang buas itu menggeram, berusaha mengintimidasinya. Mengandalkan sedikit kepercayaan diri yang ia miliki, Ian terus berbicara, mempercayai pengalaman masa lalunya. Bagaimanapun juga, misteri yang pernah ia temui sebelumnya tidak pernah benar-benar berbalik melawannya. Ia memperkenalkan dirinya kepada Drake itu, meski dengan cara yang canggung dan terlalu dramatis. Mengklaim dirinya sebagai teman Drake itu membuat semua orang tertegun, bahkan makhluk itu terlihat bingung. Begitu pula kelompok Ian sendiri. Dalam benaknya, Ian seolah mengangkat papan bertuliskan bahwa teman tidak seharusnya saling bertarung. Namun ia tampaknya lupa bahwa makhluk itu baru saja menyerang seseorang beberapa saat lalu. Drake itu menggeram sebagai tanggapan. Yang lain dengan gugup bertanya-tanya apa sebenarnya yang dibalas oleh binatang buas itu. Ian berusaha terlihat percaya diri, namun kenyataan yang lucu adalah ia tidak memahami satu kata pun yang diucapkan Drake itu, membuatnya sama bingungnya dengan yang lain. Menyadari hal ini, ia memutuskan untuk menghabiskan sisa poinnya guna memperkuat kemampuannya. Ia menuangkan semuanya ke statistik pemanggilan, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk berkomunikasi. Setelah ditingkatkan, ia akhirnya mampu memahami bahasa Drake itu. Untuk mengujinya, Ian berbicara lagi, namun usahanya justru semakin membuat makhluk itu kesal. Drake itu mengaum marah padanya karena membuang-buang waktunya. Rekan-rekannya gemetar ketakutan sementara ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia menenangkan sarafnya dan dengan hati-hati memilih kata-katanya berikutnya. Ia mulai dengan mengatakan bahwa ia tidak berniat bertarung, namun Drake itu membalas bahwa menantangnya adalah kebodohan murni. Ian setuju dan mengakui mereka akan kalah seketika. Ia menyanjung kebanggaan makhluk itu dengan menyarankan bahwa pertempuran hanya akan menyanyiakan kebesarannya. Ia ditafsirkan Drake itu sebagai permohonan belas kasihan. Lake dan yang lain mengira semacam dialog bermakna sedang berlangsung. Tapi hanya menyaksikan dalam diam.
Drake itu menyatakan bahwa melenyapkan manusia lemah hampir tidak sepadan dengan usahanya. Itulah tepatnya celah yang Ian harapkan. Ia merasakan negosiasi mulai sedikit berpihak pada mereka. Namun masih ada satu masalah serius. Makhluk itu mengakui bahwa suasana hatinya sedang buruk dan mengisyaratkan bahwa membiarkan mereka pergi bukanlah pilihan saat ini. Kelompok Ian berlutut, memohon dengan putus asa agar nyawa mereka diampuni. Ian bertanya-tanya langkah apa yang masih tersisa baginya. Ia menafsirkan nada Drake itu sebagai peringatan untuk segera pergi. Tanpa alternatif yang jelas, ia mempertimbangkan untuk menghadapinya secara langsung, meski bukan dengan kekerasan. Alih-alih menyerang, Ian secara tak terduga bertanya mengapa Drake itu begitu marah. Makhluk itu membentak bahwa ia tidak punya alasan untuk membagikan masalahnya kepada manusia. Ian menjawab bahwa ia hanya ingin membantu memperbaiki suasana hati Drake itu jika memungkinkan. Makhluk itu mencibir gagasan tersebut, meragukan bahwa manusia biasa bisa menawarkan sesuatu yang berguna. Sebagai balasan, Ian diam-diam melantunkan kata-kata dalam bahasa sihir. Air terangkat dengan anggun ke udara dan menyebar dalam kilauan yang berkilau. Pemandangan itu membuat rekan-rekannya tercengang. Drake itu pun sama terkejutnya. Aura mistis samar mulai berkumpul di sekitar Ian. Kini tertarik, makhluk itu memusatkan seluruh perhatiannya pada mage muda itu. Ian menjelaskan bahwa ia hanyalah mage rendah hati yang mencari harmoni dengan misteri dunia. Dan ia dengan tulus ingin membantu Drake itu dengan cara apapun yang ia bisa. Menyadari kemarahan makhluk itu mulai melunak, Ian paham bahwa ia akhirnya mendapatkan perhatiannya. Kini negosiasi yang sesungguhnya bisa dimulai. Adegan bergeser saat tengah malam menyelimuti mereka. Permusuhan Drake itu memudar, dan makhluk itu menjadi lebih bersedia untuk berbicara. Ian merasa lega karena setidaknya ia telah menunda bencana bagi dirinya dan teman-temannya. Namun tantangan sebenarnya terletak pada memenuhi syarat apapun yang dituntut Drake itu. Ian memahami bahwa Drake itu memegang seluruh kendali, jadi ia harus mendekat dengan hati-hati dan menjaga permintaannya tetap sederhana. Sebuah kenangan tentang gurunya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia pernah mengajarinya bahwa penguasaan sejati atas sihir sepenuhnya bergantung pada penguasaan komunikasi. Membangun ikatan dengan misteri adalah hal mendasar bagi setiap magi. Setiap misteri memiliki sifat dan temperamennya sendiri. Seorang magi harus memahami dan berempati dengan sifat-sifat itu untuk terhubung dengannya. Singkatnya, Ian belajar bahwa menavigasi kepribadian sangatlah penting. Dalam momen berbahaya ini ia memiliki kesempatan sempurna untuk menenangkan Drake yang berniat menghancurkan. Untuk mempersiapkan diri, ia membuka jendela keterampilannya. Sistem menampilkan sebuah keterampilan bernama pengelolaan pemanggilan ahli yang tampak ideal untuk menangani krisis ini. Sekilas, itu terlihat sebagai solusi yang jelas. Namun Ian berhenti sejenak, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa tentang keterampilan itu. Keterampilan itu secara aneh menyarankan untuk menawarkan minuman keras berkualitas tinggi kepada Drake itu sebagai bagian dari pendekatan. Ian mulai berkeringat gugup semakin jauh ia membaca instruksi dari sistem. Langkah berikutnya ternyata mengharuskannya menjilat tanpa rasa malu makhluk misterius yang ingin ia ajak berurusan. Singkatnya, saran agung dari sistem adalah menggunakan alkohol dan melontarkan pujian seperti penggemar berlebihan di dunia maya. Ian merasa putus asa, berpikir hal itu mustahil bagi seseorang yang secanggung dirinya, sementara bahkan Drake tampak bingung oleh tingkah lakunya. Mengumpulkan keberanian, ia memutuskan satu-satunya jalan ke depan adalah merebut hati makhluk itu jika ia ingin membuat kemajuan. Ian melangkah maju dan berbicara langsung kepada Drake. Ia mengumumkan bahwa ia telah menyiapkan hadiah luar biasa untuk makhluk perkasa itu. Tertarik, Drake menuntut agar hadiah itu segera disajikan. Ian lalu memanggil Lake yang terlonjak oleh perintah mendadak itu. Ia dengan tergesa menyuruh pria tua itu membawa keluar minuman keras terkuat yang mereka miliki tanpa penundaan. Tak lama kemudian, Lake kembali sambil membawa kotak elegan berisi alkohol premium. Ian meletakkannya di hadapan Drake, yang memandanginya dengan kebingungan jelas tentang kegunaannya. Meski kesal oleh kurangnya penghargaan makhluk itu, Ian tetap tenang dan menjelaskan bahwa minuman ini dianggap harta berharga di antara manusia. Ia menuangkan porsi besar ke dalam sebuah cangkir, lalu dengan hati-hati menawarkannya kepada makhluk itu. Drake mengendus minuman itu, bingung oleh aromanya yang tidak biasa. Dengan curiga, makhluk itu menggeram dan bertanya-tanya apakah Ian mencoba tipu daya licik untuk menipunya. Rekan-rekan Ian gemetar, namun ia mempertahankan ekspresi tenang dan meyakinkan Drake bahwa tidak ada rencana tersembunyi. Untuk membuktikan ketulusannya,
Ian dengan berani meneguk habis seluruh cangkir itu sendiri. Bahkan kelompoknya sendiri tercengang oleh tindakannya yang nekat. Ian berpura-pura seolah itu bukan apa-apa, meski di dalam ia terguncang oleh betapa kuatnya minuman itu. Drake mengerutkan hidungnya pada bau yang tidak sedap dan secara naluriah mencoba menghindarinya. Ian dengan lembut bersikeras bahwa makhluk itu akan merasa lebih baik setelah mencicipinya. Makhluk itu meneliti cangkir kecil tersebut, ragu bahwa sesuatu sekecil itu bisa memengaruhinya. Akhirnya, ia mencondongkan tubuh dan menjilatnya dengan hati-hati. Rekan-rekan Ian diam-diam memanjatkan doa. Tiba-tiba, Drake raksasa itu bereaksi dengan cara yang tak terduga, jelas terkejut oleh sensasinya. Meski rasanya asing baginya, minuman itu segera terbukti anehnya memikat. Merasakan peluang, Ian terus menekan. Ia menyarankan agar makhluk itu mencicipi jenis lain juga. Saat malam semakin larut, makhluk itu terus minum. Lama kemudian, Drake benar-benar mabuk, menjadi ceria dan mulai menyukai minuman keras itu. Sementara itu, Ian bertanya-tanya bagaimana makhluk itu masih bisa berdiri, terutama setelah menghabiskan 7 tong penuh. Kini Ian dan Drake terikat oleh kebiasaan minum bersama, menyadari betapa luar biasanya daya tahan makhluk itu. Ian awalnya berencana menyelinap pergi begitu reptil raksasa itu pingsan, namun rencana itu gagal, dan malah ia terus minum bersamanya. Tiba-tiba, Drake mengungkit pertanyaan Ian sebelumnya tentang mengapa ia tampak gelisah. Makhluk mabuk itu menjadi emosional, meneteskan air mata seperti pemuda sentimental. Pertunjukan dramatisnya membuat Ian kebingungan. Ternyata Drake kesal karena sarannya dibangun di lokasi yang tidak menguntungkan. Wilayah itu jauh lebih keras dibandingkan wilayah Drake lainnya. Meski pasangannya dulu berkata ia merasa puas di sana, Drake kini meratapi keadaan mereka, dan Ian tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana makhluk kasar ini bisa menemukan pasangan sementara ia belum. Makhluk itu terus menumpahkan kesedihannya, menjelaskan bahwa yang lain mulai mengejek pasangannya. Merasa bersalah dan marah, ia akhirnya mengakhiri hubungan itu sendiri. Hampir terasa lucu mendengar makhluk seganas itu meraung dramatis tentang patah hati. Suara itu mengejutkan Lake dan yang lain hingga terbangun dari tidur mereka. Hanya untuk kembali tumbang tak sadarkan diri karena syok yang luar biasa. Ian menyadari bahwa patah hati Drake tidak berbeda dari rasa sakit manusia. Pada saat itu, ia memikirkan rencana untuk memperbaiki keadaan. Ia menawarkan untuk menggunakan sihirnya guna memperbaiki dan meningkatkan sarang Drake yang letaknya buruk. Makhluk itu tampak jelas terharu oleh tawaran tersebut. Ian lalu menambahkan bahwa ia menginginkan sesuatu sebagai balasan. Hanya satu bantuan kecil. Keesokan paginya, Ian berjalan santai sementara Lake masih tenggelam dalam mimpi romantis. Ian menepuk ringan kepala pria penakut itu. Ia mulai kesal ketika pria tua itu menolak bangun. Ia memperingatkan bahwa ia akan menjentiknya keras jika tidak segera bangun. Ian menatapnya dengan tatapan tajam yang hampir terlalu bergaya. Tatapan menusuk itu membuat Lake begitu ketakutan hingga ia tersentak bangun sambil berteriak. Sisa kelompok itu ikut roboh, terseret oleh guncangan dari semua kejadian itu. Di tengah kekacauan ini, Ian telah mengangkut tubuh mereka yang tidak sadarkan diri ke atas kereta, karena tepat setelah auman menggelegar sang naga. Mereka semua jatuh di tempat dan langsung pingsan. Kati mulai menyesal mengikuti kelompok ini, sementara yang lain dengan gugup bertanya apakah Dre itu sudah kembali ke sarangnya. Mereka saling berpegangan untuk mencari ketenangan, takut makhluk itu akan kembali dan memusnahkan mereka kapan saja. Ian meyakinkan mereka bahwa naga itu sedang menunggu di sarangnya dan bahwa ia telah membuat kesepakatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hanya dengan mendengar kabar itu membuat para peduh itu tiba-tiba memperlakukannya seperti pahlawan, sementara Ian diam-diam bertanya-tanya apakah seharusnya ia meninggalkan mereka saja. Ia telah berjanji kepada naga itu bahwa ia akan memperbaiki sarangnya sebagai imbalan atas keselamatan orang-orang ini. Lake dan yang lain mulai melantunkan pujian untuk archmagi yang brilian. Ian benar-benar kebingungan oleh reaksi mereka. Rupanya, mereka percaya bahwa ia mengalahkan naga mengerikan itu demi mereka. Dalam versi cerita mereka, ia memarahi makhluk itu dan memaksanya kembali ke sarangnya, lalu membuatnya tunduk di bawah kekuatannya yang luar biasa. Kelompok itu dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Mereka bahkan bersumpah akan mendedikasikan hidup mereka untuk melayaninya. Kesal, Ian menyuruh mereka bersiap untuk pergi dan tidak meninggalkannya saat ia pergi. Mereka dengan penuh semangat setuju, menyatakan persatuan mereka. Tak lama kemudian, Lake memerintahkan semua orang menghitung sisa tentara bayaran mereka. Kati memperhatikan hal ini dengan diam. Ia terus memindai sekeliling dengan waspada. Sementara itu,
naga itu mengantar Ian ke sarangnya yang berbatu tersembunyi di antara tebing. Ian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat pemandangan itu. Naga itu membentaknya, mengira ia meragukan bahwa masalahnya bisa diperbaiki. Ian segera menjelaskan bahwa itu bisa diperbaiki, namun ia kelelahan dan staminanya hampir habis. Ia ingin menyelesaikan tugas itu dengan cepat sebelum energinya benar-benar habis. Rencananya sederhana, mendorong kembali batu-batu yang menonjol dan memperlebar ruannya. Menutup matanya, ia menjangkau kehadiran bumi yang tenang. Bumi menjawabnya sebagai balasan. Ian dengan sopan meminta bantuan. Bumi langsung menolak, mengklaim bahwa ia tidak punya waktu. Ian menyadari bahwa bumi jelas tidak senang padanya. Saat naga yang tidak sabar menuntut kemajuan, Ian mengakui bahwa bumi mengabaikannya dan mengatakan ia akan mencoba lagi nanti. Ia tahu bahwa memaksa lebih jauh hanya akan memperburuk suasana hati bumi. Naga itu menghela napas dan berkata bahwa jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dan yang mengejutkan ia tidak menyalahkan Ian. Sebaliknya, naga itu dengan tulus berterima kasih karena ia sudah mencoba membantu makhluk sepertinya. Ian merasa tersentuh secara tak terduga oleh kata-kata itu. Saat naga itu menanyakan namanya, Ian memperkenalkan diri, dan makhluk itu membagikan namanya sendiri. Ia menyebut dirinya Longtail dan menyarankan agar mereka menjadi teman. Ian meraih cakarnya, membentuk sebuah ikatan baru yang memenuhi syarat untuk memanggil makhluk itu. Sista mengonfirmasi bahwa ia kini dapat memanggil monster itu kapanpun ia mau. Meski begitu, ia merasa frustrasi karena tidak mampu memperbaiki masalah Longtail. Longtail memanggilnya lagi, mengatakan bahwa mereka setidaknya harus merayakan persahabatan baru mereka, dan untuk itu, ia menawarkan Ian emas dan permata sebanyak yang ia inginkan, membuatnya tercengang oleh jumlahnya yang luar biasa. Ian memeriksa salah satu permata, berharap bumi tadi lebih kooperatif. Saat ia meneliti permata itu lebih dekat, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia berbalik kepada Longtail dan bertanya apakah ia boleh menggambar di tanah. Meski bingung, naga itu memberikan izinnya. Tak lama kemudian, Ian mengukir lingkaran sihir yang rumit, menempatkan permata itu di pusatnya. Itu adalah teknik yang sama yang pernah diajarkan gurunya kepadanya. Sebuah ritual yang dirancang untuk membujuk misteri melalui lingkaran sihir. Longtail menyaksikan dengan kebingungan, sementara Ian dengan percaya diri meyakinkannya bahwa itu akan berhasil. Sekali lagi, Ian memanggil bumi. Ia memintanya untuk menggeser batu-batu dan meratakan dinding sarang. Kali ini, permata di pusat lingkaran itu bersinar terang. Dan perlahan, dinding batu mulai bergerak sesuai permintaannya. Mengikuti permintaan sang pelayan, Longtail sejenak dibutakan oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Ketika penglihatannya kembali jelas dan ia menoleh ke arah sarangnya, ia mendapati tempat itu telah berubah menjadi mahakarya yang menakjubkan. Ian menjelaskan bahwa itu adalah hadiah balasan, diberikan sebagai tanda persahabatan. Naga kecil itu tampak begitu terharu hingga hampir meneteskan air mata. Sarang itu kini memiliki lapisan logam yang halus dan bahkan memancarkan aroma yang menyenangkan. Longtail bertanya-tanya apakah ini juga bagian dari sihir manusia. Ia menggenggam tangan manusia itu dengan kagum. Sang naga dengan bangga menyatakan bahwa kini ia bisa menunjukkan sarang barunya kepada kekasihnya, bahkan anak-anak mereka kelak akan merasa aman di dalamnya. Dan tidak meminta detail seperti itu, namun ia senang bisa membantu. Sayangnya, mantranya memicu reaksi balik yang tak terduga. Tubuhnya gemetar ketika sakit kepala tajam menyerang, dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, penyihir itu tiba-tiba ambruk. Darah mengalir dari hidungnya sementara naga itu menyaksikan dengan cemas. Singkatnya, ia telah memaksakan pikirannya terlalu jauh saat menggunakan teknik itu. Dan tidak seperti penyihir legendaris tertentu, ia tidak memiliki cara cepat untuk memulihkan kerusakan tersebut. Panik, naga itu mencoba menenangkannya sementara Ian berjuang mengatur napasnya. Makhluk itu merasa benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba, Kati berteriak keras memanggil temannya. Ia berlari menghampirinya dengan tergesa. Naga itu tampak bingung oleh kedatangannya yang mendadak. Sementara itu, ia jelas terlihat ketakutan. Takut naga itu akan menyerangnya, ia mendadak berhenti. Naga itu menatapnya dengan waspada, mencurigai bahwa ia mungkin musuh. Dengan gemetar, Kati menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara. Ia bahkan mengulangi gerakan canggung yang sama seperti yang dilakukan Ian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa ia datang sebagai teman. Setelah beberapa usaha, naga itu akhirnya memahami maksudnya. Keduanya lalu mengalihkan perhatian mereka kepada Ian. Kondisinya masih buruk dan ia hampir tidak sadarkan diri. Malam itu juga, ia dibawa keluar. Di bawah langit terbuka, ia perlahan mendapatkan kembali kesadarannya.
Secara refleks, ia mengulurkan tangan seperti hendak meraih ponselnya seolah ia masih berada di bumi. Namun alih-alih sebuah perangkat, ia mendapati dirinya menggenggam tangan Kathy. Bingung, ia bertanya-tanya mengapa ponselnya terasa begitu lembut. Sensasi aneh itu membuatnya benar-benar kebingungan. Sampai Kathy dengan lembut bertanya apakah ia sudah sadar, menyadari tingkah lakunya yang aneh. Menyadari apa yang ia lakukan, Ian pun tersipu. Ia segera menjauh dari pangkuannya, bingung bagaimana ia bisa berada di sana. Awalnya, ia mengira dirinya masih bermimpi. Kathy menjelaskan bahwa ia menopangnya setelah ia pingsan. Kepalanya masih berdenyut ketika ia menyuruhnya beristirahat. Baru saat itu Ian menyadari bahwa ia memang sempat kehilangan kesadaran sebelumnya. Pada malam hari, ia memaksa kemampuannya berevolusi tanpa benar-benar menyesuaikan diri dengan tekanannya. Kathy tampak bingung sementara ia khawatir gadis itu mungkin mendengar pikirannya. Malu, ia menutupi wajahnya dengan frustrasi. Ia kemudian menanyakan tentang Longtail. Rupanya naga itu sudah pergi, membuat Ian bertanya-tanya apakah ia pergi menemui pasangannya. Ian meminta maaf kepada Kathy karena telah merepotkannya dan bertanya bagaimana ia bisa mendekat saat Longtail menjaga area tersebut. Ia menjawab bahwa ia menemukan cara untuk berkomunikasi dan meyakinkannya bahwa mereka adalah sekutu. Ian merasa sulit mempercayainya dan bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana menggunakan bahasa sihir. Masih mengantuk, ia kesulitan berpikir dengan jernih. Kathy mengakui bahwa ia memilih untuk mengikutinya dengan sukarela, meski mengetahui risikonya. Sebenarnya ada sesuatu yang penting ingin ia tanyakan kepadanya. Pertama, ia mengaku merasa bersalah atas serangan pada malam sebelumnya. Ia mengklaim bertanggung jawab atas apa yang terjadi, membuat Ian tercengang. Ia dengan tulus meminta maaf karena telah menempatkan semua orang dalam bahaya. Ian menyadari betapa tiba-tiba semuanya meningkat menjadi kacau. Akhirnya itu menjelaskan mengapa ia tadi gemetar begitu hebat. Ia mulai curiga bahwa gadis itu mungkin memiliki semacam masa lalu tersembunyi. Mungkin konflik dengan para bandit, meski ia tampak tersinggung oleh dugaan itu. Ia bahkan bercanda bahwa dia terlihat lebih seperti bandit daripada seorang wanita bangsawan. Alih-alih bereaksi marah, Kathy memilih untuk membuka diri dan mengungkap sebuah rahasia besar. Ian setengah berharap akan ada plot klise, seperti dia diam-diam seorang putri yang melarikan diri. Namun dia mengejutkannya dengan mengakui bahwa nama aslinya adalah Lucy dari keluarga Tarian, seorang bangsawan sejati. Para bandit yang mengejarnya disewa oleh tunangannya sendiri. Ian awalnya mengira itu hanya pertengkaran sepele antar kekasih. Lucy tersinggung oleh asumsi cerobohnya. Dia menjelaskan bahwa ia mencoba melarikan diri dari kendali tunangannya, namun, setelah semua yang terjadi kemarin, ia kehilangan keberanian untuk terus kabur. Sambil menggenggam tangannya, dia memohon agar ia membantunya melarikan diri. Ian merasa kewalahan oleh intensitasnya yang tiba-tiba. Ia bertanya dari apa sebenarnya ia melarikan diri dan apakah itu benar-benar seburuk itu. Lucy menjelaskan bahwa keluarganya, keluarga Tarian, adalah keluarga baron yang memerintah wilayah Vianlet, namun karena kekurangan ksatria mereka rentan terhadap ancaman terus-menerus dan bayang-bayang perang wilayah. Kelangsungan hidup keluarga mereka benar-benar dipertaruhkan. Dalam keputusasaan, ia dijanjikan untuk menikah dengan mantan kapten tentara bayaran demi menstabilkan situasi. Pengaruhnya di antara para tentara bayaran dulu menjamin keselamatan mereka dan mengusir musuh potensial. Pada awalnya, semuanya tampak masih bisa dikendalikan. Dia tampak puas dengan menjadi menantu keluarga Tarian. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Kekuasaan menguasainya, dan dia mulai percaya bahwa dia bisa bertindak tanpa batas. Dia secara terang-terangan menggoda wanita lain dan memperlakukan Lucy dengan sikap dingin. Situasinya memburuk begitu parah hingga orang tuanya menuntut pertunangan itu dibatalkan. Sayangnya, keputusan itu justru memperparah keadaan. Dengan hati berat, ia mengungkapkan bahwa pria itu diam-diam meracuni orang tuanya. Ian terguncang oleh beratnya pengakuan itu. Lucy menjelaskan bahwa pria itu takut kehilangan kekuasaannya, jadi dia menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya. Bahkan Ian tidak bisa menahan pikirannya bahwa pria itu benar-benar hina. Lucy menambahkan bahwa sebagai rakyat jelata sejak lahir, dia berusaha merebut nama dan gelar keluarganya dengan paksa. Dia melarikan diri hanya dengan bantuan seorang pelayan setia, bertekad untuk tidak pernah menikah dengannya. Meski begitu, ia tahu pria itu akan terus memburunya. Tanpa siapapun untuk diandalkan, ia memohon agar Ian membantunya menemukan keselamatan dan kebebasan. Sang Makia memahami lebih dari yang ia sadari. Ia merasakan ambisi kejam dalam diri tunangannya, seorang pria yang mampu melakukan tindakan ekstrem, bahkan menculik tunangannya sendiri. Meski tidak akrab dengan politik bangsawan, Ian bersimpati pada keadaannya.
Luci memohon dengan sungguh-sungguh, menjanjikan imbalan apapun jika ia mau melindunginya. Namun satu keraguan masih tersisa di benak Ian, mengapa ia harus mempercayainya ketika ia juga bisa mengkhianatinya. Luci menjawab bahwa ia tidak punya pilihan lain, karena tidak ada yang lebih buruk daripada kembali kepada pria itu. Ia bahkan siap menawarkan segala yang ia miliki demi kebebasan. Dalam keputusasaan, ia berjanji akan membantunya mendapatkan status bangsawan dengan bergabung dengan keluarga Tarian. Bahkan kemudian, seorang putri muda memberi isyarat bahwa ia akan menikahi rakyat jelata sepertinya. Bagi putra seorang petani, kesempatan seperti itu luar biasa, namun Ian tetap ragu tentang jalan apa yang benar-benar ia inginkan. Menjadi bangsawan berarti meninggalkan hidupnya sebagai murid Eldith dan melepaskan mimpinya untuk menguasai sihir, meski itu mungkin memberinya pengaruh dan stabilitas. Berdiri di persimpangan ini, Ian merenungkan apakah akan mengejar kekuasaan melalui kebangsawanan atau mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada sihir. Percaya bahwa ia dibawa ke dunia ini untuk mencapai potensinya sebagai magi. Dengan membantu Lucy, ia bisa memperoleh pengalaman praktis dan stabilitas finansial, jadi ia memutuskan untuk mengusir para pengejarnya dan membiarkan sisanya berjalan alami. Sambil berdeham, ia mengatakan bahwa mungkin ia lebih memilih seseorang yang lebih mahir dengan pedang. Bagaimanapun juga, seorang magi bukanlah pejuang garis depan dalam pertempuran langsung. Meski begitu, ia setuju untuk membantunya dengan bayaran yang pantas, menyerahkan rincian urusan itu ke tangannya. Luci menangis pecah karena lega dan penuh rasa syukur. Ia memeluk Ian dengan erat. Ia merasakan belas kasih yang tenang tumbuh di dalam dirinya, dan membiarkannya menangis di dadanya tanpa protes. Sementara itu, Drake berbaring santai di bawah matahari ketika Ian dan Luci akhirnya keluar dari gua. Drake itu langsung bangkit dengan antusias, menyapa Ian dengan hangat dan mengatakan bahwa ia terlihat baik-baik saja. Ian menjelaskan bahwa mereka harus turun gunung karena yang lain sedang menunggu di bawah. Drake itu dengan bersemangat menawarkan untuk membawa mereka berdua di punggungnya. Ian naik tanpa ragu, namun Luci ragu dengan gugup sebelum akhirnya ikut naik. Drake dengan santai menyebut Katy sebagai pacar Ian dan mengundangnya untuk naik juga, namun ia sepenuhnya salah paham dan tersipu gugup. Ian segera menyangkal adanya hubungan romantis di antara mereka, namun Drake tetap tidak yakin dan bersikeras bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang menggemaskan. Katy berdiri terpaku, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ian dengan lembut menenangkannya dan mencoba meredakan rasa malunya. Ia menyuruhnya duduk di belakangnya. Melihat ketenangan dan keyakinannya, ia akhirnya memilih untuk percaya. Ia naik ke punggung Drake dan memeluk Ian erat dari belakang. Sementara itu, para pedagang berdebat sengit dengan Lake. Beberapa mendesak agar mereka segera berkemas dan pergi. Mereka yakin naga itu pasti sudah mengalahkan Ian, dan bertahan hanya akan menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Kelompok itu terpecah, masing-masing pihak keras kepala mempertahankan keputusannya sendiri. Sebagian bersikeras menunggu penyihir kuat itu, sementara yang lain ingin segera melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Rick memejamkan mata dan berpikir dengan saksama. Setelah jeda panjang, ia membukanya kembali. Ia mengumumkan bahwa ia telah berjanji kepada Ian untuk menunggu, dan ia berniat menepati janji itu apapun hasilnya. Seorang pedagang bersorak mendengar keputusan untuk tetap tinggal. Namun belum genap 10 menit kemudian, sekelompok bandit tiba-tiba menyergap mereka. Para penyerang menangkap semua orang dan menuntut mengetahui keberadaan gadis yang bepergian bersama mereka. Lake dengan bingung bertanya gadis mana yang mereka maksud. Seorang bandit memperjelas bahwa mereka mencari wanita muda cantik berambut biru tua dan memperingatkan bahwa berpura-pura tidak tahu tidak akan membantu. Lake pun menyadari bahwa yang mereka maksud adalah Katy. Semua orang menoleh ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa ia sudah tidak terlihat sejak beberapa waktu lalu. Para bandit mengira mereka berbohong dan mulai menyerang. Mereka mengancam para pedagang yang berteriak ketakutan. Tiba-tiba, Lake melihat pelindung mereka kembali. Semua mata langsung tertuju ke satu arah. Mereka melihat Drake melaju ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Dengan Ian dan Katy menunggang di punggungnya, seorang bandit dengan gugup bertanya apakah penunggang itu adalah gadis yang mereka cari. Ketakutan segera menyebar di antara mereka. Makhluk itu melesat lurus ke arah mereka. Ketika mereka menyadari bahwa itu bukan naga penuh melainkan seekor drake, mereka meninggalkan rencana mereka dan melarikan diri dalam kepanikan. Setelah para bandit akhirnya mundur, Rick merasa lega karena Katy selamat, meski amarah masih tersisa karena tanpa Ian ia pasti menghadapi bahaya besar.
Seorang pedagang bertanya bagaimana para bandit bisa menemukan Kati begitu cepat. Pertanyaan itu tetap tanpa jawaban, begitu pula pikiran mengganggu tentang bagaimana pengikut gereja surgawi yang sama bisa bertindak sekejam itu. Mendengar nama gereja itu membuat Ian terdiam. Ia mengenalinya sebagai salah satu agama besar di dunia. Ajarannya melarang menyakiti sesama penganut, namun para penjahat telah mengabaikan hukum itu selama bertahun-tahun dan terus mengeksploitasi orang lain. Bahkan setelah melihat seorang penyihir dan seekor drake, para bandit tetap menolak berhenti memburu Luci. Ian menyadari bahwa mereka adalah orang-orang putus asa yang rela mempertaruhkan segalanya demi keuntungan. Pikiran itu membuatnya gelisah karena mereka pasti akan terus memburu Luci, dan ia ragu bisa menghadapi kelompok besar sendirian. Ia meminta bantuan Drake, dan makhluk itu langsung menyetujuinya. Ian memintanya untuk mengusir para pria itu dan, jika tidak terhindarkan, menuntaskan mereka selamanya. Mata Drake berkilat penuh semangat, antusias membantu temannya. Tanpa ragu, ia terbang untuk mengejar ancaman itu. Ian tidak menyukai gagasan merenggut nyawa, namun ia memahami dunia keras ini menuntut kemampuan beradaptasi jika ia ingin bertahan hidup. Tiba-tiba, rasa pusing kembali menyerangnya. Ia telah memaksakan diri dengan terlalu sering menggunakan bahasa Moronios. Kati bergegas menahannya sebelum ia jatuh, memohon agar ia tidak memaksakan diri begitu keras. Ek segera menyadarinya. Dengan senyum jahil, ia menggoda mereka soal berpacaran. Reaksi ngeri mereka justru membuatnya tertawa semakin keras. Lama kemudian, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Ian mulai menerima peringatan berulang. Setiap notifikasi memberitahunya bahwa Drake telah mengalahkan pengejar lainnya. Pada akhirnya, 11 pesan tiba. Ian mengakui bahwa sihir yang melapor kepadanya memang praktis, meski ia menyesal tidak bisa memanggil Drake secara terbuka. Tiba-tiba, Drake berbicara kepadanya melalui telepati. Ia dengan bangga melaporkan bahwa ia telah mengusir setiap individu mencurigakan di sekitar. Ian mengucapkan terima kasih dengan tulus, namun Drake menjawab bahwa ia hanya bertindak demi membuat temannya bahagia. Drake kemudian bertanya apakah Ian benar-benar akan pergi, mengaku tidak menyukai perpisahan, meski ia memahami bahwa perpisahan ini hanya sementara. Ian tahu Drake tidak bisa meninggalkan pegunungan, dan pikiran itu membuatnya sedih karena mereka mungkin tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang lama. Drake sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala hal yang telah Ian lakukan. Namun tepat sebelum mereka mengakhiri pembicaraan, ia tiba-tiba menyebut legenda Phoenix, dan rasa penasaran Ian langsung terusik. Pada akhirnya, perjalanan mereka membawa mereka ke Riverville. Bahkan saat mereka tiba, Ian tidak bisa berhenti mengulang kata-kata Drake tentang Phoenix di benaknya. Desas-desus mengatakan seekor Phoenix es berdiam di suatu tempat di pegunungan utara, dan Ian merasakan dorongan kuat untuk menyaksikannya sendiri. Legenda menggambarkan Phoenix sebagai makhluk yang tidak pernah benar-benar lenyap dalam kematian dan dapat bertransformasi ke dalam setiap atribut, termasuk api, es, angin, bahkan batu, menjadikannya makhluk yang mampu beradaptasi di hampir segala lingkungan. Dalam diam, Ian bertanya-tanya apakah menciptakan makhluk seperti itu pernah mungkin dilakukan. Saat mereka mendekati gerbang kota, Lake dan para pedagang menyatakan niat mereka untuk mengunjungi penguasa desa dan bertanya apakah Ian dan Kati ingin ikut. Ian langsung menolak, beralasan bahwa jika Luci ingin tetap bersembunyi, menghindari bangsawan berpengaruh adalah pilihan paling aman. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua akan mencari penginapan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Para pedagang itu segera mulai menggoda mereka lagi. Kali ini, Kati ikut bermain, mengklaim bahwa ia terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Ia merangkul Ian dengan begitu meyakinkan hingga Lee kembali membayangkan mereka sebagai pasangan. Dan hampir tersipu oleh kegembiraan atas gagasan itu. Setelah berpisah dengan para pedagang, Kati mengakui bahwa berpura-pura dekat dengan Ian membuat orang-orang yang mengganggu menjauh darinya. Meski Ian kurang senang, ia bertanya mengapa ia memperlakukan rakyat jelata dengan begitu hormat padahal ia hanyalah putra petani, dan ia menjawab bahwa ia mengaguminya dan tidak melihat alasan untuk merendahkannya. Ian merenungkan kata-katanya dan menyadari bahwa ia juga ingin tetap rendah hati dan baik hati terlepas dari statusnya di masa depan. Sementara itu, Kati diam-diam mengagumi kesopanan alami Ian dan berharap ia bisa belajar darinya. Ian kemudian menanyakan langkah selanjutnya, dan ia mengungkapkan bahwa ia berencana mencari Count Katina. Ia menjelaskan bahwa Count itu adalah paman dari pihak ibunya dan yakin ia akan membantunya setelah mendengar kebenaran,
membuat Ian bertanya apakah hubungan mereka benar-benar dekat. Kathy mengakui bahwa mereka tidak jauh, meski mungkin juga tidak terlalu dekat. Meski begitu, Ian tetap merasa tidak tenang. Ia memperingatkannya agar tidak sembarangan mempercayai seorang paman yang tidak terlalu dekat dengan saudara perempuannya sendiri. Hal itu sangat menyinggung Kathy karena ia bersikeras pamannya tidak akan pernah mengkhianatinya. Pada akhirnya, Ian mengalah dan memutuskan untuk menghormati keyakinannya pada sang paman. Saat ia setuju, Kathy berubah menjadi nada menggoda dan bercanda bahwa jika Maggie sepertinya melamar, ia akan dengan senang hati menikah dengannya dan mengunjungi Chang sebagai istrinya. Ian segera menolak gagasan itu, mengingatkannya bahwa kerja sama mereka berakhir setelah ia mencapai Chang dengan selamat, dan Kathy merajuk, menuduhnya tidak punya hati. Ian dengan santai menjawab bahwa masih banyak wanita lain selain dirinya. Ucapan itu langsung membuat Kathy kesal. Ia melangkah cepat menuju penginapan dengan kesal. Saat mereka akhirnya tiba di penginapan, Ian menyerahkan sekantong emas dan membayar kamar serta akses ke pemandian. Jumlah itu dengan mudah mencukupi untuk mereka berdua. Resepsionis lalu dengan santai bertanya apakah nona muda itu juga akan menggunakan pemandian. Kathy pucat mendengar saran itu dan buru-buru bersikeras bahwa ia tidak membutuhkannya. Pada awalnya, Ian mengira ia hanya tidak suka mandi dan mungkin justru lebih membutuhkannya daripada yang ia kira. Namun kemudian ia menyadari masalah yang sebenarnya. Pemandian umum di era ini tidak menawarkan privasi, dan Kathy jelas merasa tidak nyaman mandi di depan orang asing. Memahami ketidaknyamanannya, Ian dengan tenang memberitahu resepsionis bahwa hanya ia yang akan menggunakan pemandian. Kathy menghela napas lega yang jelas terlihat. Sayangnya, selama percakapan mereka, 3 pria mencurigakan di dekat sana mengamati Kathy dengan saksama. Ian menyadari tatapan mereka yang lama dan langsung menjadi waspada. Ia diam-diam menyuruh Kathy merapatkan jubahnya, menjelaskan bahwa beberapa pria memperhatikannya terlalu intens. Ia juga merapikan pakaiannya sendiri agar tidak menarik perhatian. Namun semuanya sudah terlambat karena orang-orang asing itu telah menghafal wajah Kathy dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melupakannya. Sementara itu, para pria yang mengawasi, menyimpan pikiran yang mengganggu, terpesona oleh kecantikannya dan membandingkannya dengan malaikat yang turun dari langit. Yang paling membuat mereka marah adalah melihatnya di samping anak kurus berambut gelap seperti Ian, yang mereka anggap tidak pantas untuknya. Mereka saling bertukar pandang dan segera memutuskan bahwa karena Ian dan Kathy tidak akan tinggal lama, mereka harus bergerak cepat jika ingin merebut kesempatan. Niat jahat mereka sudah jelas sejak awal. Saat mereka bersekongkol di tempat lain di dalam kastel, penguasa Riverville sedang berbincang dengan Lake. Selama diskusi mereka, Lake menyadari bahwa ini adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan dukungan sang penguasa dan mungkin mengamankan tempat tinggal di dalam kastel. Ia mulai membanjiri sang penguasa dengan pujian yang murah hati. Sanjungan itu menyenangkan hati bangsawan tersebut yang tampak semakin sombong di bawah pujian itu. Saat ia merasa waktunya tepat, Lik akhirnya menyebut bahwa mereka bertemu seorang Mei selama perjalanan mereka. Ia dengan penuh semangat menceritakan segalanya, mulai dari bagaimana sang penyihir menaklukkan seekor naga hingga bagaimana ia menyelamatkan mereka semua dari bencana yang pasti terjadi. Lake juga menyebutkan bahwa penyihir itu saat ini menginap di sebuah penginapan di dalam kota. Begitu sang Lord mendengar hal itu, raut wajahnya berubah drastis. Alih-alih bersemangat, rasa gelisah yang mendalam justru menyelimuti dirinya. Ia membayangkan malapetaka yang akan terjadi jika penyihir tak terduga itu kehilangan kendali dan melepaskan naga di wilayahnya. Rakyatnya akan sangat menderita, dan keadaan sudah rumit dengan adanya faksi kuat lain yang bermarkas di Riverville. Faksi itu adalah Ksatria Suci Santiago, sebuah ordo religius yang taat dan tak kenal kompromi. Mereka bertindak sebagai biarawan sekaligus prajurit, berkelana jauh untuk memburu iblis dan monster alih-alih bertempur dalam perang biasa. Meski menyebut diri mereka pelindung umat manusia, Sang Lord diam-diam memandang mereka sebagai kaum fanatik yang meninggalkan kekacauan dimanapun mereka pergi. Hanya dengan memikirkan para Ksatria Santiago itu, bertemu dengan seorang penyihir yang mengendalikan naga membuatnya diliputi ketakutan. Ia tahu bahwa jika ketegangan memanas di antara mereka, kota kecilnya yang tenang bisa berubah menjadi puing-puing. Bertekad menghindari bencana seperti itu, ia segera memerintahkan para perwiranya untuk mengatur akomodasi Bajilai. Ia lalu memerintahkan agar Ksatria Santiago segera dipanggil supaya ia dapat mengendalikan kedua pihak sebelum keadaan lepas kendali. Sementara itu, Ian dan Kathy menikmati sarapan di penginapan. Setelah ia selesai makan, Ian mengumumkan niatnya untuk mandi. Ia dengan santai menyuruh Kathy naik ke lantai 2 setelah ia selesai. Begitu ia sendirian, salah satu pria mencurigakan memanfaatkan kesempatan itu. Ia diam-diam mengikuti Kathy melewati penginapan. Mendekatinya, ia
Ia mengaku bahwa bocah berambut hitam itu menyuruhnya untuk segera mengantarnya ke dermaga. Ia bersikeras ada urusan mendesak di sana dan mengatakan bahwa Ian sedang mandi. Ia menambahkan bahwa Ian memintanya membawa Kathy segera. Secara alami baik hati dan sudah cemas oleh bahaya baru-baru ini, Kathy mempercayainya dan takut para bandit telah kembali. Tanpa ragu, ia bergegas mengikuti orang asing itu. Ia tidak mempertanyakannya lebih lanjut, namun ketika ia melihat Ian yang sedang mandi dengan tenang, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Sayangnya, saat ia menyadari kebenaran, semuanya sudah terlambat karena seseorang melemparkan jubah menutupi wajahnya. Ian segera menyadari keributan itu. Saat salah satu pria menerjang ke arahnya, penyerang itu tiba-tiba terpeleset dan jatuh, tersandung oleh sihir Ian. Pada saat itu, Ian memahami bahwa ini bukan terkait rencana tunangan Lucy melainkan sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Yang terburuk, Kathy dibawa pergi tepat di depan matanya. Tanpa menunda, Ian merapalkan sihir cahaya untuk membentuk ilusi di sekeliling dirinya, memanfaatkan berbagai kekuatan aneh yang ia miliki. Namun tak terduga, bayangan mulai merayap ke arahnya seolah hidup, hampir mengundangnya untuk mengendalikannya. Saat ia membuka mata kembali, ia menyadari bahwa kedelapan itu sendiri kini menjawab panggilannya. Ia segera mengumpulkan bayangan di sekitarnya dan mengarahkannya kepada para penculik. Delapan seolah memancar dari tatapannya. Ketika bayangan sepenuhnya menelan musuh-musuhnya, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia merasakan lebih banyak orang mendekat. Ia terkejut bahwa penjahat biasa memiliki bala bantuan yang begitu terorganisir. Ia menuntut untuk mengetahui kemana Kathy dibawa. Tawanan yang gemetar itu bersikeras bahwa ia benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba, Ian merasakan ujung dingin sebilah pedang di punggungnya. Suara tegas memerintahkannya untuk menyingkir sementara yang lain. Nanyanya tentang kedelapan yang ia gunakan, bertanya apakah ia sumbernya. Ian menyadari bahwa Ksatria Suci Santiago berdiri di belakangnya. Ia dengan tenang mengakui bahwa ia adalah penyihir yang mengendalikan bayangan itu. Namun saat ia berbicara, ia tidak bisa mengabaikan aura menekan yang memancar dari ksatria tua di hadapannya. Penjahat yang tertangkap itu dengan putus asa memohon perlindungan kepada para ksatria, dan secara palsu mengklaim bahwa penyihir itu menyerangnya tanpa alasan, dan menatap dengan tak percaya pada kebohongan terang-terangan itu. Ksatria tua itu menyipitkan mata dan berkomentar bahwa jika Ian benar-benar seorang penyihir, niat kekerasan seperti itu tidaklah mengejutkan. Kata-kata itu langsung membuat Ian tersinggung. Ksatria itu melanjutkan, menyatakan bahwa semua penyihir sama saja, didorong oleh dorongan berbahaya. Ia menuduh mereka percaya bahwa mereka berada di atas segala konsekuensi. Ian merasakan amarah yang tajam membara di dalam dirinya atas tuduhan itu. Namun sebelum Ian sempat memberi jawaban yang layak, ksatria tua itu berbicara dengan wibawa yang memerintah. Pada saat itu, Ian memahami sebuah kebenaran penting tentang dunia ini. Di sini, lidah yang tajam dan aura yang menekan sering disalahartikan sebagai bukti kekuatan sejati. Meski begitu, seorang ksatria lain melangkah maju dan menyatakan bahwa sehebat apapun Ian, itu tidak membenarkan penggunaan sihir yang kelam. Ian terdiam saat ksatria itu melanjutkan penjelasannya. Ia mengklaim bahwa menyelimuti diri dengan kegelapan sama saja dengan menolak langit dan berpaling dari cahaya matahari. Baginya, bersembunyi dalam bayangan hanyalah tindakan seorang pengecut. Ian merenung sejenak dalam diam, lalu berdeham dan menjawab dengan nada tenang dan mantap. Ia berargumen bahwa langit mengizinkan siang dan malam untuk ada, dan jika hanya cahaya yang suci maka mengapa malam diizinkan, membuat para ksatria tampak gelisah. Wajah mereka berubah saat mereka kesulitan membantah alasannya. Perlahan, kekaguman menggantikan permusuhan ketika mereka menyadari bahwa meja muda ini jauh lebih tajam dari dugaan. Memanfaatkan keheningan itu, Ian dengan sopan meminta izin, menjelaskan bahwa saudara perempuannya telah diculik dan ia harus segera menyelamatkannya. Ksatria langsung memahami bahwa pria sebelumnya telah menipu mereka. Kemarahan beralih kepada si pembohong saat mereka menatapnya dengan tajam. Ksatria tua itu memerintahkan seorang pria bernama Dedrick untuk menjaga penjahat itu, lalu bergerak menuju penginapan. Sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman itu, ia bersumpah akan secara pribadi membantu Ian menyelamatkan saudara perempuannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di dermaga, tempat para penculik berusaha menyelundupkan Kathy dengan perahu, terikat erat saat mereka bersiap melarikan diri. Ksatria segera memahami situasinya.
Amarah menyala ketika mereka menyadari para penjahat itu hampir lolos. Ian melihat matahari tenggelam di cakrawala dan memahami bahwa cahaya yang memudar akan memperkuat sihirnya. Ksatria tua itu meminta rencana dan menegaskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan gadis tak bersalah itu. Para ksatria menantikan konfrontasi itu dengan penuh semangat. Ian memperingatkan bahwa menyerbu perahu bisa berisiko, namun ksatria tua itu bersikeras akan melakukan apapun demi menyelamatkannya. Ian menunjuk sebuah kait besar di dekat dermaga. Ia menyarankan untuk menggunakannya guna menarik perahu kembali ke tepi. Ksatria tua itu menatapnya dengan kebingungan. Ia mempertanyakan apakah sihir bayangan bisa melakukan itu, dan Ian menjelaskan bahwa ia mempelajari banyak aliran sihir, bukan hanya satu. Hal ini semakin membingungkan ksatria itu, karena kebanyakan magi mendedikasikan diri pada satu elemen saja. Tanpa menunda, Ian melantunkan bahasa kuno Moronius, memanggil sungai untuk menghalangi perahu dan mendorongnya kembali. Hampir seketika, air menjawab saat arus kuat bergulung. Perahu itu terseret mundur sementara. Ombak menghantam dengan keras di sekitarnya, membuat kapal itu kacau. Di tengah kekacauan itu, Ian berhasil menyelamatkan Kati dengan selamat. Setelah dibebaskan, ia memeluknya dengan lega yang meluap. Ian menyadari kedekatan itu bisa mengungkap bahwa mereka bukan saudara kandung. Ia dengan canggung membalas pelukan itu sambil diam-diam meratapi kelelahan yang mendera. Energinya hampir terkuras habis, dan yang ia inginkan hanyalah mandi tenang di penginapan, tanpa menyadari bahwa kenyamanan sederhana itu pun tidak akan mudah didapat. Sementara itu, sebuah surat mendesak tiba di kastel. Bernard, putra sulung Riverville, dan Hansen, salah satu ksatrianya, bergegas menuju lokasi Ian. Mereka berdua melihat asap tebal membumbung di kejauhan. Mengira itu pertanda pertempuran, mereka khawatir kecemasan sang penguasa tentang konflik antara Katria dan Mei sudah terjadi. Hansen diam-diam tidak senang dengan situasi ini, terutama karena harus mengawal tuan muda yang tidak berpengalaman. Lihat ekspresi tegang Bernard, Hansen menyesal membawanya dan merasa lelah harus bertindak sebagai pengawalnya. Namun ketika mereka tiba di sumber asap itu, mereka tidak menemukan pertempuran sama sekali. Sebaliknya, para ksatria membantu Ian mandi di luar ruangan, situasi yang membuatnya sangat malu. Bernard dan Hansen bergegas mendekat. Hansen cepat memerintahkan tuan muda itu untuk berhenti. Menyadari itu hanya mandi dan bukan konflik, mereka berdiri tertegun, tidak mampu memahami kebiasaan mandi santai di tempat terbuka. Meski begitu, Bernard menjadi curiga dan mulai mencari makna tersembunyi dari apa yang ia lihat. Ia dengan keras menuntut penjelasan sebagai putra penguasa, mengamuk dengan dramatis sementara Ian menyaksikan dengan tidak nyaman. Ksatria tua, Elder, dengan tenang menawarkan untuk menjelaskan keadaan. Bernard dengan kasar menyela, bersikeras ingin Ian yang menjawab langsung, menunjukkan ketidakhormatan terang-terangan kepada Elder. Memperkenalkan diri sebagai pewaris, Bernard memerintahkan Ian keluar dari pemandian untuk menunjukkan rasa hormat yang layak, perilaku yang mengingatkan Ian pada sesuatu yang pernah disebut Kati. Di dunia ini, para bangsawan mempraktikkan kebiasaan yang disebut memancing magi, di mana mereka memprovokasi magi untuk menguji temperamen mereka. Jika seorang magi menahan hinaan dengan diam, mereka akan dicap lemah. Namun jika mereka membalas dengan keras, mereka justru dianggap benar-benar kuat. Menyadari bahwa Bernard sengaja mencoba memprovokasinya, Ian menolak untuk mematuhi perintahnya. Bernard langsung meledak marah, berteriak tentang bagaimana Ian berani menentang seorang bangsawan dengan status sepertinya. Ian dengan tenang menjawab bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menuruti anak manja. Murka, Bernard memerintahkan kesatrianya untuk segera menangkap penyihir itu, meski sang satria tampak lebih fokus menenangkan tuan mudanya daripada menghadapi Ian. Pada saat itu, Ian memutuskan bahwa ia sudah muak. Ia mengakui bahwa ia bisa mengabaikan ejekan kekanak-kanakan sebelumnya. Namun disebut penipu adalah batas yang tidak bisa ia toleransi. Bangkit dari bak mandi, ia melepaskan sihir gelap dan sihir cahaya secara bersamaan. Tempat sampah, kapak, dan benda-benda di sekitarnya terangkat ke udara, berputar mengelilinginya dalam pertunjukan yang mengancam. Hansen segera melangkah maju, meminta maaf atas sikap tidak sopan tuan muda itu dan meyakinkan Ian bahwa mereka kini sepenuhnya mengakui kekuatannya. Ian perlahan melonggarkan sikapnya, percaya bahwa demonstrasi itu seharusnya cukup untuk membungkam Bernard. Sayangnya, ia keliru, karena bocah itu kembali meledak dalam amukan lain. Ian mulai khawatir bahwa bangsawan ceroboh itu akan melangkah terlalu jauh, membuatnya tak punya pilihan selain menahan diri untuk saat ini. Keesokan harinya, Ian menuju kastil. Di sana, Lord Riverville berbagi teh dengannya dan meminta maaf atas perilaku putranya. Ian menjawab dengan sopan, mengakui bahwa ia mungkin juga bereaksi berlebihan.
Sang Lord bertanya apakah Ian datang bersama rekannya, namun Ian menjelaskan bahwa ia sedang menangani urusan lain dan tetap berada di penginapan. Sebenarnya, Kati tinggal di bawah perlindungan para ksatria demi keselamatannya. Pembicaraan mereka beralih ke latar belakang Ian, dan ketika ditanya tentang gurunya, ia menjawab bahwa itu adalah Lord Eldith. Sang Lord langsung mengenali nama itu, mencatat bahwa Eldith adalah bintang yang sedang naik daun di akademi. Ia lalu bertanya apakah Ian banyak mendengar tentang Selatan, tempat akademi sihir berada. Topik pun beralih ke politik ketika Sang Lord menanyakan apakah Ian berniat bepergian ke Kepangaranan Palgar atau Roxelan. Ian mengakui bahwa ia tidak akrab dengan kedua tempat itu. Sang Lord menjelaskan bahwa ketegangan antara kedua wilayah semakin tidak stabil. Palgar mulai mengincar Roxelan, dan Ian segera memahami bahwa perang mungkin akan segera terjadi. Sang Lord kemudian bertanya apakah Ian sendiri berencana menuju selatan. Ian memperjelas bahwa ia bepergian ke timur untuk mencari sebuah misteri tertentu. Mendengar itu, Sang Lord memutuskan untuk memberinya hadiah. Ian tampak bingung ketika sebuah peti diletakkan di hadapannya. Sang Lord memintanya untuk membukanya. Di dalamnya terletak sebuah tongkat sihir yang dulu dimiliki oleh seorang aromancer terkenal bernama Wingiscate. Itulah nama yang diberikan pada tongkat itu. Ian dengan hati-hati mengangkatnya dan segera merasakan betapa alami tongkat itu berada dalam genggamannya. Meski pada pandangan pertama tampak biasa saja, memegangnya terasa seperti akhirnya melangkah ke peran penyihir sejati. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Sang Lord yang mengatakan bahwa itu adalah tanda terima kasih karena telah memaklumi perilaku putranya. Ian menerimanya dengan penghargaan. Namun saat kembali, ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya dengan tergesa. Ian langsung waspada. Kati berlari ke arahnya dengan cemas, mengumumkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia kemudian memperlihatkan seekor gagak yang berhasil ia tangkap. Melihat bahwa itu hanya seekor gagak, Ian pun rileks, dan Kati menghela napas lega. Seorang pria tua menjelaskan bahwa seorang pemburu menangkap burung itu sebelumnya untuk dimasak, namun Kati campur tangan dan membawanya pergi. Kati bersikeras bahwa burung itu mengingatkannya pada Ian karena bulunya yang hitam, dan ia merasa itu adalah takdir yang mempertemukan mereka. Ia tidak tega membayangkan burung itu dimakan. Kati berseri-seri penuh kegembiraan karena berhasil menyelamatkannya. Ian meminta maaf kepada pria tua itu atas kerepotan yang ia sebabkan. Ia dengan santai menyarankan agar mereka tetap memakannya saja, yang membuat Kati hancur, terkejut oleh sikapnya yang tampak acuh. Saat Ian mencoba menenangkannya, para ksatria tampak cukup senang dengan kemungkinan mendapat makanan mudah. Tiba-tiba, Ian mendengar suara memohon untuk diselamatkan. Ia segera menyuruh semua orang berhenti. Dengan hati-hati mengangkat gagak itu, ia menyadari bahwa burung itu benar-benar memohon bantuan. Ia mulai berbicara kepadanya dan segera menyadari bahwa meski burung itu tidak dapat memahaminya, ia dapat memahami gagak itu dengan jelas. Ia menduga bahasa Moronius tidak berfungsi sepenuhnya karena makhluk itu tidak memiliki misteri yang cukup. Ia berkonsentrasi lebih keras, namun gagak itu terus mengulang jeritan putus asanya. Hingga Ian akhirnya kehilangan kesabaran. Ia membentaknya agar diam, meyakinkannya bahwa ia berniat menyelamatkannya dan tidak perlu mendengar permohonan yang sama berulang kali. Gagak itu langsung terdiam. Ian menyimpulkan bahwa meski tidak bisa memahami bahasanya, burung itu jelas mengerti kapan harus membaca suasana dan tetap diam. Para ksatria menatapnya dengan takjub saat ia berbicara santai dengan seekor gagak seolah itu manusia. Dan Ian dengan tenang menjelaskan bahwa burung gagak itu memohon bantuannya. Kati sangat gembira membayangkan gagak kesayangannya akan selamat, tersenyum cerah sambil bersikeras bahwa ia selalu tahu burung itu luar biasa. Elder berkomentar bahwa nona muda itu tampaknya mampu merasakan misteri seperti Ian, membuat Kati semakin senang dengan perbandingan itu. Ian dengan hati-hati memperbaiki sayap gagak yang terluka. Kati dengan bahagia mengatakan bahwa sayap itu sekarang seharusnya akan sembuh jauh lebih cepat. Ia lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan burung itu, karena mengembalikannya kepada pemburu hanya akan membuatnya celaka lagi dan usaha mereka sia-sia. Ian terdiam dalam pemikiran. Ia menatap mata gagak itu untuk waktu yang lama. Burung gagak itu kembali memohon agar ia tidak meninggalkannya, mengklaim bahwa manusia di sekitar terasa menakutkan. Meski Ian merasa makhluk itu cukup merepotkan, ia menghela napas dan dengan lembut menempatkannya di bahunya. Kati dengan antusias bertanya apakah mereka benar-benar akan memeliharanya, dan Ian menjawab bahwa setidaknya sampai sayapnya pulih sepenuhnya. Kati langsung berseri-seri dan bersikeras bahwa mereka harus memberinya nama yang layak. Ia mengusulkan beberapa pilihan, namun Ian menolak satu persatu. Pada akhirnya ia memilih nama Oberon, yang langsung disukai Kati.
Sejak saat itu, gagak itu dikenal sebagai Oberon. Burung itu dengan bangga menyatakan bahwa mereka seharusnya merasa terhormat melayaninya, membuat Ian berpikir bahwa ia sudah terlalu berani. Kati menyarankan mungkin mereka sebaiknya melanjutkan perjalanan bersama para ksatria. Ia beralasan bahwa itu akan jauh lebih aman daripada bepergian hanya berdua. Ian mempertimbangkan hal ini dengan saksama dan mengakui bahwa bandit biasa tidak akan berani menantang rombongan yang dikawal Knights of Santiago. Namun ia bertanya apakah itu akan berarti jika para ksatria tidak menuju arah yang sama. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Elder mendekat dan bertanya mengapa mereka tampak gelisah. Duduk di samping mereka, ia menjelaskan bahwa sahabat apapun Ian, bepergian sendirian bersama seorang gadis muda tetaplah berisiko. Karena alasan itu, ia mengusulkan sebuah pengaturan terkait seekor binatang buas berbahaya yang baru-baru ini terlihat di wilayah Changkatina. Elder menjelaskan bahwa di sepanjang rute mereka, para ksatria berniat memburu makhluk yang dikenal sebagai Manticore, seekor binatang sihir mengerikan yang terkenal menyerang manusia tanpa ragu. Ian langsung mengenali namanya dan bertanya apakah Elder benar-benar mengharapkannya melawan sesuatu yang begitu berbahaya. Elder meyakinkannya bahwa mereka tidak akan pernah memaksanya bertempur melawan kehendaknya. Namun jika Ian memilih membantu secara sukarela, mereka akan dengan senang hati menerimanya. Ian segera menolak, tidak ingin mempertaruhkan diri melawan monster seperti itu, namun Elder menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan mereka terhadap Ian sebenarnya ada di tempat lain. Ketika Ordo mengumumkan perburuan, seorang pendeta menekan magi setempat untuk bekerja sama, sehingga memicu ketegangan. Tersinggung oleh perlakuan itu, magi tersebut kini menyimpan rasa kesal, dan para ksatria berharap Ian dapat meredakan situasi. Sebagai sesama magi, Elder percaya bahwa kata-kata Ian akan lebih dipercaya daripada ucapan mereka. Ian merenungkan tawaran itu dan merasa masuk akal. Jika menenangkan magi yang tersinggung bisa memberi mereka perlindungan dari seluruh ordo ksatria, itu akan sangat menguntungkan bagi dirinya dan Kati. Pada akhirnya, ia menyetujui pengaturan tersebut. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan bersama, dan Ian mendapati bahwa bepergian dengan Knights of Santiago ternyata cukup nyaman. Anggota ordo itu disiplin dan dipandu oleh prinsip yang tegas. Dibandingkan pengalaman kacau yang biasa ia alami, perjalanan ini terasa sangat lancar. Satu-satunya keluhannya adalah hampir setiap ksatria mencoba mengajak dirinya dan Kati memeluk keyakinan mereka. Pada awalnya, diskusi itu masih bisa ditoleransi. Namun seiring waktu, khotbah yang terus-menerus menjadi membosankan dan melelahkan. Ian tidak berniat meninggalkan keyakinannya sendiri, hanya karena orang lain bersikeras agar ia melakukannya. Malam itu, Elder duduk di sampingnya di perkemahan dan mengatakan bahwa itu disayangkan, membuat Ian bertanya apa maksudnya. Elder menjelaskan bahwa jika Ian dapat mendengar suara Tuhan, ia mungkin bisa menjadi seorang klerik, magi gereja yang memegang misteri iman. Ian memikirkan hal itu dan bertanya-tanya apakah benar ada orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jika demikian, mungkin ia akhirnya bisa memahami jendela status misteriusnya dan alasan ia berinkarnasi di sini. Tertarik, ia kemudian mendekati Dietrich dan meminta untuk mempelajari kitab suci mereka. Dietrich dengan sabar membimbingnya melalui bagian-bagian dari Alkitab. Ia bahkan memuji Ian karena menunjukkan keterbukaan terhadap keyakinan mereka. Tiba-tiba, minat Ian memudar, dan ketika Dietrich bertanya apa yang salah, Ian menyebut bahwa ia mendengar pujian itu. Dietrich bersikeras bahwa ia tidak mengatakan apapun, membuat Ian bingung karena ia yakin mendengar sebuah suara. Ia menyadari bahwa suara itu tidak terdengar seperti manusia. Sebuah bisikan lain menyusul, dengan tenang menyarankan bahwa pembicara itu mungkin memang bukan manusia. Ian benar-benar kebingungan oleh apa yang sedang terjadi. Ia mulai mencurigai bahwa suara di dalam pikirannya mungkin adalah suara yang membawanya ke dunia ini. Ia segera berteriak menuntut jawaban, melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada sang pencipta tentang jendela status. Dengan marah ia bertanya mengapa ia diseret ke dunia ini tepat setelah lulus, frustrasinya semakin memuncak. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menyapu area itu. Pada saat itu, terasa seolah sosok misterius itu, sang pencipta telah menghilang tanpa memberikan satu pun jawaban. Dengan kesal, ia berteriak memintanya kembali dan menjelaskan semuanya dengan benar. Raksatria Santiago berjuang menahannya, mendesaknya untuk tenang sebelum keadaan memburuk. Beberapa saat kemudian, Ian mendapatkan ide dan dengan tergesa membuka buku suci, berharap dapat terhubung kembali dengan suara itu. Saat ia terus membaca, jendela status muncul kembali dengan pemberitahuan bahwa ia telah membuka keterampilan baru bernama Seni Suci. Disebutkan bahwa kemampuan ini akan memungkinkannya berkomunikasi dengan pencipta dunia, diikuti berbagai dorongan agar ia menunjukkan pengabdian yang lebih besar.
Melihat itu, Ian bertanya-tanya apakah suara tersebut benar-benar milik sosok yang memanggilnya ke sini dan memberinya kekuatan ini. Pikiran itu membuatnya merasa seperti boneka yang dimanipulasi demi hiburan orang lain. Ia ingin segera menghadapinya, namun tingkat seni suci miliknya terlalu rendah untuk percakapan yang berarti. Dengan enggan, ia memutuskan untuk berhenti untuk saat ini. Ia bertekad mengungkap lebih banyak misteri dan mengumpulkan cukup poin untuk memperkuat seni suci miliknya. Beberapa hari berlalu saat mereka melanjutkan perjalanan. Pada suatu titik, sekelompok bandit mencoba menyergap mereka. Para ksatria dengan mudah menyingkirkan para penyerang yang tidak berpengalaman itu. Setelahnya, mereka memeriksa Ian untuk memastikan ia tidak terluka. Ian meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja dan bertanya apakah sang tetua juga tidak apa-apa. Lagi pula, merekalah yang bertarung tadi. Sang tetua tertawa dan berkata bahwa bahkan di usia tuanya, ia tidak akan pernah kalah dari beberapa bandit amatir. Ian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya tentang masa lalunya, menyebutkan bahwa ia mendengar ia pernah bekerja sebagai tentara bayaran. Sang tetua membenarkannya, menjelaskan bahwa meski penampilannya sekarang demikian, ia dulu cukup terkenal. Ia berkata bahwa ia mengadopsi gelar tetua karena nama aslinya menarik para penantang yang mencari ketenaran. Ian mulai bertanya-tanya seberapa ternama pria itu sebenarnya. Setelah penyergapan, seorang ksatria melaporkan bahwa jalan di depan bercabang menjadi dua arah. Ia menjelaskan bahwa rute timur menuju Kastil Chown, sementara jalan barat mengarah ke wilayah Manticore. Sang tetua memberitahu Ian bahwa penyihir yang ia sebutkan tinggal di dekat area Manticore dan menunjuk ke arah barat. Ia mendesaknya untuk tidak menunda. Ian menghentikan rombongan sejenak dan menyarankan kepada Kati agar mereka menemui penyihir itu terlebih dahulu sebelum mengunjungi Chown. Ia langsung menolak dan bersikeras akan bepergian sendiri. Dengan khawatir, Ian bertanya apakah ia benar-benar akan aman sendirian. Ia tersenyum percaya diri dan berkata bahwa ia bukan anak kecil, serta jalan timur langsung menuju rumah pamannya. Dengan lambaian cepat, ia pergi tanpa ragu. Melihatnya pergi begitu santai membuat Ian gelisah dan mengkhawatirkan keselamatannya. Ia memutuskan untuk segera menyelesaikan urusan dengan penyihir itu agar bisa memeriksanya setelahnya. Sang tetua bertanya mengapa adiknya pergi, namun Ian menjawab bahwa ia akan segera bertemu dengannya lagi. Ia segera mengalihkan pembicaraan kembali ke penyihir tersebut. Mendekatkan diri, sang tetua bertanya apakah Ian siap menghadapi apa yang ada di depan. Ia memperingatkannya tentang bahaya para penyihir dan menyebut bahwa yang akan mereka temui sudah marah kepada Ordo. Ian bertanya mengapa para ksatria harus membersihkan kesalahan Ordo. Dan sang tetua dengan santai berkata bahwa mereka dibayar mahal untuk tugas semacam itu. Penjelasan itu membuat Ian memahami mengapa sirah mereka begitu mengilap. Sang tetua meyakinkannya bahwa karena Ian juga seorang penyihir, Monty mungkin akan tenang setelah melihatnya. Ian bertanya-tanya seperti apa dirinya, karena ini adalah pertemuan pertamanya dengan penyihir lain selain gurunya. Sementara itu, penyihir wanita Monty Campbell terlihat sedang mengaduk panci, tampak lebih seperti penyihir keras daripada ahli sihir yang anggun. Sebelumnya, Ordo telah mendekatinya dan meminta bantuannya untuk menangkap Manticore. Mereka berbicara dengan kasar dan mengklaim ia seharusnya bersyukur karena hutan itu berada di bawah kendali mereka. Kesombongan mereka membuat Monty sangat marah. Alih-alih menyetujui, ia menawarkan mereka mencicipi masakannya jika mereka menginginkan kerjasamanya. Bau busuk supnya saja sudah cukup untuk membuat mereka mundur. Dan itu bekerja dengan sempurna. Kembali ke masa kini, Ian dan para ksatria tiba di dekat kediamannya. Sang tetua memberitahu Ian bahwa Monty Campbell adalah penyihir tanaman yang terkenal. Ia menjelaskan bahwa ia dapat dengan bebas mengendalikan vegetasi dan meracik racun mematikan darinya. Mereka membutuhkan racunnya untuk memburu Manticore. Pada saat itu, bau menyengat yang mengerikan memenuhi udara, membuat para ksatria menutup hidung mereka dengan jijik. Monty Campbell melangkah maju dengan tawa main-main namun licik, mengklaim bahwa ia sudah menantikan mereka dan senang mereka kembali untuk mencicipi sup terkenalnya lagi. Ia menyajikan mangkuk sup ayam bawang putih, yang mengeluarkan aroma yang terasa mengerikan sekaligus mencurigakan. Para ksatria mencupit hidung mereka sambil enggan memegang mangkuk mengepul yang berbau menyengat. Ketika Elder mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak datang untuk memuji diri lewat masakannya, Monty bersikeras hidangan langka itu dibuat dari ramuan terbaik yang ia kumpulkan sendiri. Ia dengan santai menambahkan bahwa siapapun yang tidak mau menerima keramahannya dipersilakan pergi tanpa mencicipinya. Para ksatria berjuang menahannya dan bahkan mulai berdebat di antara mereka.
Berapa hampir muntah karena aroma dan rasa yang begitu kuat. Namun Ian dengan tenang meminum sup itu dalam tegukan mantap, menghabiskan mangkuk demi mangkuk tanpa ragu. Mengejutkan semua orang, ia tampak benar-benar menikmatinya dan terus meminta tambahan. Sang penyihir wanita mulai gelisah saat ia terus menghabiskan hidangan yang tampak seperti racun. Ian dengan santai berkata bahwa sup itu sebenarnya terasa cukup enak. Mondi Campbell kesulitan mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ia memuji jumlah bawang putih yang berani ia gunakan, dan terus makan tanpa menunjukkan tanda ketidaknyamanan. Para Ksatria dan penyihir itu saling bertukar pandang dengan gelisah melihat pemandangan tersebut. Mondi segera melangkah mendekat dan mengatakan bahwa ia sudah cukup. Ia mengaku bahwa dalam 40 tahun sebagai penyihir tanaman, ia belum pernah bertemu orang seabsurd ini. Lalu ia dengan terus terang menanyakan namanya. Saat Ian memperkenalkan diri, Mondi tampak menegang dan meminta kepastian. Ia bertanya apakah ia benar-benar murid pyromancer terkenal Eldith. Setelah mendengar kebenarannya, ia meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Ingin menebus kesalahan, ia segera menyiapkan jamuan yang layak untuknya dan para Ksatria. Meski Ian diam-diam lebih menyukai sup bawang putih itu, ia menerima hidangan mewah tersebut tanpa keluhan. Ekspresi Mondi kemudian berubah serius. Ia bertanya apakah mereka benar-benar berniat memburu Manticore. Ia memperingatkan bahwa makhluk bersayap itu telah merenggut nyawa beberapa pemburu yang dikirim Count Katina. Elder dengan percaya diri menyatakan bahwa ia sudah siap, dan Monty bertanya apakah ia pernah membunuh makhluk seperti itu sebelumnya. Ia mengakui bahwa ia pernah menghadapinya lama dahulu saat masih muda. Mondi lalu mengajukan pertanyaan yang sama kepada Ian, menyiratkan bahwa sebagai murid Eldith, ia seharusnya memiliki kemampuan magi yang memadai. Ia mendesaknya untuk mendukung para Ksatria, membuat Ian tenggelam dalam pemikiran. Ia teringat nasihat gurunya bahwa magi tidak boleh berpaling dari kesulitan orang lain. Bahkan ketika bertentangan dengan keinginan pribadi, hal seperti itu harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Meski ia tidak melihat banyak alasan untuk mengejar makhluk mematikan, ia ragu membayangkan reputasinya rusak di antara sesama magi. Lingkaran magi mengawasi penggunaan misteri secara bertanggung jawab, dan ia tidak ingin mencoreng posisinya di dalamnya. Menolak bisa membuat gurunya marah dan menyebabkan magi lain enggan membantunya di masa depan. Menyadari pilihannya terbatas, dan setuju untuk ikut dalam perburuan. Keesokan harinya, ia memasuki hutan bersama Monty dan para Ksatria. Meski ia berharap Kati tetap aman, pikirannya terus melayang padanya. Pada saat itu, Oberon terbang kembali kepadanya. Gaga itu melaporkan bahwa ia telah menemukan singa bersayap dan menunjukkan arahnya. Saat Ian membagikan informasi itu, Elder terkesan oleh kecerdasannya memanfaatkan Gaga sebagai pengintai. Ian telah melatih Oberon untuk memahami ucapan manusia, memungkinkan mereka berkomunikasi dengan jelas. Saat mereka maju, pemimpin Knights of Santiago merasakan tekanan tegang di udara dan menjadi waspada. Ian menyarankan apakah Elder mungkin mencoba berbicara dengan Manticore, karena makhluk itu juga bagian dari misteri. Ksatria tua itu terdiam mendengar gagasan tersebut. Monty segera menolak, bersikeras bahwa singa bersayap itu tidak bisa dinegosiasikan dengan mudah. Ia menjadi cemas dan memperingatkan Ian agar tidak mencoba pemanggilan apapun, mengancam akan melapor kepada gurunya jika ia melakukannya. Ian sempat bertanya-tanya apakah usahanya tidak layak mendapat sedikit penghargaan. Tiba-tiba, seorang ksatria memberi isyarat di depan dan mengumumkan bahwa mereka telah melihat makhluk itu. Semua orang membeku di tempat, nyaris tidak berani bernapas. Ian dengan pelan menyuruh mereka tetap diam dan berada dekat dengannya. Dietrich mendekati Elder dan melaporkan bahwa senjata beracun sudah siap. Ia menyerahkan panah yang dilapisi racun mematikan. Komandan Ksatria memberi perintah, dan rentetan panah dilepaskan. Ian mengamati dalam diam saat peristiwa itu terjadi di hadapannya. Panah beracun itu membelah udara menuju sasaran mereka. Pahlawan kita tiba-tiba tersentak waspada. Proyektil menghantam kulit makhluk itu dan terpental tanpa meninggalkan satu goresan pun. Ia segera menyampaikan detail mengkhawatirkan itu kepada pria tua. Sang tetua memegangi kepalanya dengan frustrasi sementara Dietrich dengan cemas bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Tepat saat serangan lain hendak diperintahkan, tawa menyeramkan bergema di sekitar mereka dan makhluk itu akhirnya melangkah ke hadapan mereka. Oberon yang malang tampak hampir pingsan karena ketakutan. Ian memahami bahwa dengan monster itu berdiri di depan mereka, tidak ada waktu untuk menyiapkan lebih banyak panah beracun. Tanpa pilihan lebih baik, ia mengangkat kepalanya dan melepaskan auman menggelegar dalam bahasa Moronius ke arah langit. Seluruh medan pertempuran langsung terdiam. Bahkan Monty Campbell mencatat dengan terkejut bahwa bocah itu benar-benar berhasil. Manticore menghentikan gerakannya, mengunci pandangan dengan Ian saat mereka saling berhadapan.
Tertarik bahwa seorang manusia dapat berbicara dalam bahasanya, makhluk itu mengakui Ian berbeda dari yang lain. Menenangkan diri, Ian mempertahankan nada hormat dan memperkenalkan dirinya. Monster itu tiba-tiba memotong ucapannya. Ia menggeram menyuruhnya diam dan menghilang. Menanggalkan kesopanannya, Ian menuntut tahu makhluk menyimpang macam apa dirinya, dan Manticore tampak menghargai keberanian itu. Ia menyuruhnya berbicara terus terang dan menanyakan apa yang benar-benar ia inginkan. Menyamai ketegasan itu, Ian menyatakan bahwa ia datang untuk mengambil kepalanya. Jawaban itu membuat makhluk tersebut meledak dalam tawa. Ia berkata bahwa ia justru menyukai semangatnya. Lalu ia mengajukan kesepakatan, mengundang Ian untuk bergabung dan membantai manusia bersama-sama. Usulan itu membuat Ian tercengang. Manticore itu terus berbicara tentang betapa ia menikmati berburu manusia. Ia bahkan menggodanya dengan janji kenikmatan, membual bahwa ia akan melahap siapapun yang tersisa setelahnya. Makhluk itu semakin bersemangat memikirkan hal tersebut. Ian memotongnya dengan helaan napas letih, meludah ke tanah. Ia menyebut tawaran itu menjijikkan dan menolaknya mentah-mentah. Ia dan Oberon melontarkan hinaan kasar kepada monster itu tanpa menahan diri. Dietrich dengan gugup mencoba menyela, namun terdiam ketika Manticore bersiap untuk bertarung. Beralih ke bahasa umum, ia menusukkan cakarnya ke depan seperti tombak dan menyatakan Ian sebagai manusia yang layak mati di bawah cakarnya. Ian sejenak terkejut bahwa makhluk itu dapat berbicara dalam bahasa bersama. Monty segera bereaksi dan merapalkan mandra. Ia menghantarkan kakinya ke tanah. Tumbuhan lebat langsung menyembur ke atas. Sulur-sulur raksasa membentuk penghalang, memisahkan mereka dari makhluk itu. Namun pria tua itu justru memarahinya alih-alih menenangkan diri, dan ia membela diri bahwa ia telah menjebak monster itu. Ia mengingatkannya bahwa anak buahnya juga terperangkap di balik penghalang tersebut. Ia ragu sejenak, lalu berargumen bahwa para ksatria dapat menangani diri mereka sendiri. Tiba-tiba, pria tua itu membeku mendengar jeritan dari balik dinding. Takut akan yang terburuk, ia berlari meski mereka memanggilnya untuk berhenti. Beberapa saat kemudian mereka tiba di lokasi, dan ia segera bertanya apakah semua orang selamat. Seorang ksatria menjawab dengan muram bahwa mereka selamat, namun Dietrich terluka parah. Dalam kesakitan, Dietrich meminta maaf karena membiarkan makhluk itu lolos, namun komandan ksatria memotongnya dan memegangnya erat. Ian merasakan emosinya meluap dan mengepalkan tinjunya. Sejak terlahir kembali, ia tidak pernah membayangkan menyaksikan seseorang tumbang di depan matanya, terlebih rekan seperti Dietrich. Kenangan lama melintas dalam benaknya saat ia bergulat dengan kenyataan pahit. Ia akhirnya memahami bahwa di dunia ini, perang dan monster adalah hal biasa. Kematian bukan lagi cerita jauh, melainkan sesuatu yang terjadi tepat di hadapannya. Menolak untuk tetap pasif, ia merapikan jubahnya dan mendekati sekutunya yang terluka. Berlutut di sampingnya, ia bertanya apakah Dietrich mengingat ajaran kitab suci, bahwa iman tulus dan doa dapat mengguncang langit. Air mata menggenang di mata ksatria itu saat ia mengangguk setuju. Ian menyarankan agar mereka berdoa bersama, dan cahaya biru lembut mulai menyelimuti mereka. Di dalam hatinya, ia berseru kepada langit. Ia memohon bahwa pelayan setia mereka sedang sekarat dan bertanya apakah tidak ada yang akan dilakukan. Sebuah suara menjawab bahwa permohonannya telah didengar dan menjanjikan pertolongan karena ia memohon dengan sungguh-sungguh. Cahaya biru cemerlang menyebar ke seluruh area. Kilatan menyilaukan meledak, membanjiri area itu dengan cahaya yang membakar. Pria tua itu meneriakkan namanya, namun suaranya terhenti sebelum ia sempat menyelesaikannya. Pada saat yang sama, pahlawan kita melepaskan tangan rekannya dan menatap tangannya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan berpindah ke ruang bercahaya yang terasa dunia lain, di mana sebuah suara memanggil nama Dietrich dan mendesaknya untuk bangkit. Seorang wanita berpakaian putih dengan lembut mengulurkan tangannya kepadanya. Terkejut, ia menyadari bahwa ini pasti sosok ilahi yang telah lama ia sembah. Saat ia turun dan berdiri di hadapannya, ia berkata bahwa ia senang ia telah datang. Dietrich segera menundukkan kepala, diliputi oleh pertemuan itu. Sang wanita suci mengatakan bahwa misinya dalam hidup belum selesai. Bingung, ia mengulang kata-katanya, berjuang memahami maknanya. Ia kembali mengulurkan tangan dan memerintahkannya untuk menyebarkan ajarannya lebih luas, dan memberikan bantuan kepada mereka yang menderita. Di atas segalanya, ia memerintahkannya untuk membantu rasul pilihannya, Ian. Pada detik berikutnya, Dietrich terbangun oleh gurunya yang memanggil namanya. Ia duduk tegak dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Pahlawan kita mendekat, memanggil namanya dan bertanya bagaimana rasanya kembali dari ambang kematian.
Air mata mengalir di wajah Ksatria itu saat ia menggenggam tangan Ian dengan erat. Ia bersikeras bahwa Ian menyelamatkannya karena itu pasti kehendak Sang Pencipta. Pahlawan kita menjawab dengan senyum canggung. Ia teringat bahwa ia hanya bisa melakukan seni suci karena sang wanita suci meminjamkan kekuatannya. Saat ia bertanya bagaimana Dietrich mengetahuinya, Ksatria itu menjelaskan bahwa ia mengatakan kepadanya bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Mengingat pesan suci itu, Ksatria itu berseru dalam sukacita. Ia mulai memproklamasikan Ian sebagai Rasul Suci. Para Ksatria lain mengira ia mungkin terbentur kepalanya dan memutuskan untuk mengawasinya dengan saksama. Mengamati semuanya, Mondi Campbell berkomentar bahwa mereka tampak anehnya ceria untuk orang-orang yang hampir tewas beberapa saat lalu. Melihat anak buahnya pulih, Ksatria tua itu bertanya apakah mereka siap menghadapi Manticore sekali lagi. Pahlawan kita mengirim Oberon lebih dulu untuk mengintai area agar mereka dapat menilai situasi dengan benar. Pemimpin Ksatria itu khawatir akan keselamatan Gagak. Namun Ian menepis kekhawatiran itu, membuatnya bingung. Pahlawan kita mengingatkan mereka bahwa Manticore bukanlah musuh biasa. Mereka harus sepenuhnya siap sebelum menghadapinya. Adegan beralih ke Manticore. Makhluk itu mengamuk di sebuah kota terdekat, membuat orang-orang ketakutan berlarian di jalan. Seorang pemuda berjuang menuntun ayahnya menjauh dari kekacauan. Pria tua itu tiba-tiba tersandung dan roboh. Putranya berteriak putus asa, namun Manticore mendekat, menyisakan sedikit waktu. Tepat sebelum makhluk itu dapat menyerang, pemuda itu meraih garpu rumput dan berdiri di antara makhluk itu dan ayahnya, mengangkat alat itu meski tangannya gemetar. Manticore menyadari ikatan mereka dan mengajukan tawaran kejam. Ia menyuruh sang anak mengakhiri nyawa ayahnya sebagai imbalan menyelamatkan sisa kota. Pemuda itu menolak tawaran itu dan justru mengutuk monster tersebut. Makhluk itu tetap tak terpengaruh oleh pembangkangannya. Ia mengangkat cakarnya, siap menjatuhkan mereka. Ia dan anak itu saling berpegangan, bersiap menghadapi yang terburuk, ketika tiba-tiba, sebuah panah melesat di udara. Panah itu menembus mata monster tersebut. Pemimpin Knights of Santiago menerjang maju dan menahan serangan balasan makhluk itu saat ia mengaum kesakitan. Ayah dan anak itu akhirnya bisa bernapas lega saat Ksatria tua itu berteriak memerintahkan anak buahnya bersiap. Para prajurit bergerak maju dengan cepat. Manticore menatap mereka dan menggeram bahwa mereka sedang menyerbu menuju kebinasaan yang pasti. Ian berseru dengan berani, mengejek makhluk itu sebagai orang bodoh. Dengan provokasi yang disengaja, ia menyatakan bahwa Manticore itu hanya menunda kekalahan yang tak terhindarkan. Monster itu meraung balik, menuntut agar ia diam. Namun pahlawan kita terus berbicara, mengejek makhluk itu dan bertanya apakah begitulah anjing kalah merengek. Ejekan itu tepat sasaran, dan Manticore yang murka menerjang lurus ke arah Ian dengan kecepatan penuh. Pada detik terakhir, pahlawan kita menyunggingkan senyum kecil saat Monty Campbell dengan tenang melangkah maju dan mengangkat tongkatnya. Ia merapalkan mandra pertumbuhan tanaman lain yang dengan cepat membelit monster itu dalam sulur-sulur tebal yang semakin mengencang. Pria tua itu segera berteriak memerintahkan anak buahnya bergerak. Mereka menanggapi dengan melemparkan botol-botol tanah liat ke arah Manticore yang terikat. Makhluk itu mengaum marah saat cairan aneh memercik ke seluruh tubuhnya. Mondi lalu memberitahu Ian bahwa sudah waktunya ia menyelesaikan tugasnya. Melangkah maju, ia menjentikkan jarinya dan menyalakan sihir apinya. Manticore terlambat menyadari bahwa cairan yang melapisinya adalah minyak, dan dalam sekejap ia dilahap kobaran api yang membara. Jeritannya perlahan memudar sementara Ian tetap dingin tanpa ekspresi. Ia menyaksikan musuhnya berubah menjadi sisa hangus. Setelah semuanya usai, penduduk kota mendekat untuk berterima kasih kepada para ksatria. Ian dengan rendah hati bersikeras bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Dari kejauhan, pahlawan kita melemparkan tatapan dingin kepada pemimpin Satria Santiago, menyaksikan pria tua itu menikmati pujian. Oberon menatap polos dan bercanda bahwa tuannya tidak mendapat pujian sama sekali, lalu langsung dibentak agar diam. Ia sempat bertanya-tanya apakah membakar Manticore hingga sedemikian rupa justru menakuti warga. Tepat saat itu, ia benar-benar terkejut ketika seorang pemuda dan kakaknya melangkah maju untuk berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkan mereka. Ia terdiam canggung, tidak tahu harus menjawab apa karena rasa terima kasih adalah hal terakhir yang ia harapkan.
Satria tua itu memperhatikan reaksinya dan tersenyum lebar. Pemimpin Satria tiba-tiba membungkuk dalam kepada penyihir kuat yang mengalahkan Manticore, dan Ian dengan canggung bersikeras bahwa ia hanya mengikuti arahan Monty, jadi formalitas seperti itu tidak perlu. Kerendahan hati itu membuat Satria tersebut terkejut karena tidak sesuai dengan wibawa dan kekuatan bocah itu. Dalam pengalamannya, pemuda seperti Ian sering tumbuh menjadi legenda yang reputasinya melampaui bangsawan sejati. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga mendekati para ksatria. Mereka dengan sopan bertanya apakah para ksatria yang mengalahkan makhluk itu. Alih-alih menjawab, pemimpin menuntut mereka memperkenalkan diri lebih dulu. Para pria itu segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka melayani Kastil Chown. Ian terkejut ketika mereka menyampaikan undangan bagi dirinya dan para ksatria untuk mengunjungi Chown. Di kediaman Chown, jamuan mewah telah menanti untuk merayakan kemenangan mereka. Paman Lucci yang mabuk dengan lantang memuji keadilan dan keberanian mereka dalam mengalahkan makhluk berbahaya itu. Ksatria tua itu menyeringai dan dengan santai berkata bahwa itu hanyalah tugas biasa bagi prajurit sekelas mereka. Kesombongannya membuat Chan tampak iri, berharap ia memiliki penjaga seperti mereka, meski ia pura-pura tidak melihat anak buahnya sendiri yang berdiri di dekatnya. Ia kemudian menyanjung sang penyihir wanita, berjanji akan menjauhkan para imam dari hutannya mulai sekarang. Tiba-tiba bersikap serius, ia menoleh kepada Ian dan menyebut bahwa ia banyak mendengar tentang dirinya dari keponakannya. Chan tertegun mendapati bocah itu terlalu sibuk melahap daging dan roti hingga tidak menyadari dirinya diajak bicara. Ketika pendamping kecilnya menunjukkan bahwa sang bangsawan sedang berbicara kepadanya, Ian melirik kesal pada pria yang mengganggu santapan besarnya. Sambil meraih sepotong roti dengan percaya diri, ia meminta maaf dengan santai dan berkata bahwa makanannya terlalu lezat untuk diabaikan. Chan berpura-pura mengabaikan penghinaan itu dan malah memujinya karena telah melindungi Lucci, lalu memerintahkan sebuah peti dibuka sebagai hadiah. Di dalamnya terbaring gulungan sihir yang bersinar terang. Gulungan semacam itu dikenal berisi mandra kuat yang akan aktif saat disobat. Melihat harta langka itu dari dekat membuat pahlawan kita benar-benar terpikat. Ia dengan hati-hati memeriksa perkamen halus dan ukiran rumit di atasnya. Chown menyeringai dan bertanya apakah hadiah istimewa itu memenuhi harapannya. Ian mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas hadiah luar biasa tersebut. Chown menjawab bahwa itu sudah sepantasnya bagi pahlawan yang telah mengembalikan Lucci tercintanya dengan selamat. Dengan jentikan jarinya yang tajam, pintu besar aula jamuan terbuka lebar. Pada saat itu, gadis bangsawan itu masuk dengan gaun anggun, mengenakan topi penyihir yang absurd dan hampir setengah tinggi tubuhnya. Topi konyol itu hampir membuat Ian tersedak saat ia berusaha menahan tawa. Saat Lucci duduk di samping pamannya, ia bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan kostum dramatis seperti itu. Bertemu tatapannya dengan malu, Lucci dengan lembut menanyakan kabarnya. Setelah mengamati tatapan yang mereka tukar, pemimpin Satria menggoda Ian karena pernah menyebutnya saudara, meski ekspresi Lucci menunjukkan ia merasakan hal yang berbeda. Chown kemudian mengajukan sebuah tawaran kepada penyihir muda itu. Ia meminta Ian mendampingi Lucci dalam misinya untuk membalas dendam pada mereka yang telah menyakitinya. Chown dengan tegas meminta ia bergabung dengan pasukannya demi memastikan rencana itu berhasil. Ian segera menyadari bahwa gulungan sihir itu bukan hadiah biasa, melainkan umpan untuk menekannya agar menerima kesepakatan tersebut. Meski begitu, seorang penyihir biasanya bertarung dari belakang, yang relatif aman, jadi ia tidak sepenuhnya menolak rencana itu. Selain itu, jika semuanya berjalan lancar, Lucci dan pamannya mungkin akan memberinya hadiah yang murah hati. Tetap rendah hati seperti biasa, ia setuju, mengatakan bahwa jika mereka benar-benar percaya seseorang seperti dirinya bisa membantu, maka ia akan memberikan dukungan. 3 hari kemudian, mereka berkumpul di luar kediaman Chown. Lucci menjelaskan bahwa ia sibuk menyiapkan tapi berjanji akan mengadakan resepsi besar setelah mereka kembali. Pemimpin Knights of Santiago tersenyum hangat dan berkata bahwa ia menantikannya. Sementara itu, anak kita merasa kesal karena beberapa anggota terampil meninggalkan kelompok mereka setelah tergoda oleh hadiah mewah Chown. Saat itu, pria tua itu berterima kasih dengan tulus karena tetap berada di sisinya. Ia menambahkan bahwa kejutan spesial menunggunya saat ia mengunjungi Pulau Trifar. Menyadari kebingungan Ian, ia menjelaskan bahwa Pulau Trifar mengapung di Laut Karang dan menyebut nama Salvador akan membuatnya diterima dengan hangat. Ian, terkejut, bertanya apakah Salvador benar-benar namanya. Sang pria tua akhirnya mengonfirmasi, mengungkapkan bahwa ia adalah Salvador dari keluarga Orcus. Ian tidak langsung memahami pentingnya hal itu.
Luci, bagaimanapun, langsung mengenali nama itu sebagai Salvador dari Serigala Putih, dan pria tua itu tersenyum rendah hati mendengar sebutan gelar lamanya. Anak kita berdiri di sana, merasa benar-benar tidak tahu apa-apa, sadar bahwa ia melewatkan sesuatu yang penting. Luci menjelaskan bahwa ia berdiri di hadapan mantan komandan unit bayaran elit Kaisar, Serigala Putih. Pemimpin mereka begitu tak tertandingi dengan pedang sehingga bahkan sang Kaisar dilaporkan memberinya gelar Master Pedang. Dengan kata lain, mereka berhadapan dengan legenda hidup. Meski begitu, Ian dan Oberon bereaksi dengan acuh tak acuh, menatap kosong seolah itu tidak berarti apa-apa. Luci terkejut oleh ketenangan mereka dan tidak mengerti mengapa Ian tidak kagum bertemu seseorang yang begitu terkenal. Salvador, bagaimanapun, tidak terlalu terkejut karena ia memang mengharapkan reaksi seperti itu dari Ian. Meski begitu, ia mengakui bahwa ia menikmati saat orang lain menjadi bersemangat mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Segera, Master Pedang dan penyihir itu bersiap untuk berangkat. Seorang ksatria emosional meraih tangan Ian, bertanya sambil menahan air mata apakah mereka akan bertemu lagi. Sebelum berangkat, Salvador menyalami Ian dan berjanji bahwa mereka akan bertemu kembali di Pulau Terapung. Ia mendoakan agar perjalanannya aman hingga hari itu tiba. Nanti, Chaun melangkah maju untuk berbicara kepada pasukannya yang berkumpul. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Kenangan tentang keponakannya yang memintanya membalas ibunya bergema di pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan Creamy akan berani menargetkan Luci setelah apa yang terjadi pada ibunya. Meski begitu, menikahkan Lucy dengan pengikut setia bisa memperkuat kendalinya dan memperkokoh wilayahnya secara politik. Dengan pikiran itu, Chaun yang berhitung merencanakan percakapan pribadi dengannya setelah urusan selesai. Kemudian ia menyampaikan pidato yang menginspirasi. Kata-katanya menyalakan tekad pasukannya untuk menghukum Creamy atas kejahatannya. Malam itu, para ksatria mendirikan kemah. Beberapa, termasuk Luci, bingung karena alih-alih memasak, ia duduk di sana merebus sendok. Luci berusaha tidak menilai dan bertanya-tanya apakah ia berasal dari tempat yang begitu miskin hingga bahkan sendok dianggap berharga. Beberapa ksatria mulai berbisik rumor bahwa Master Mage bertahan hidup dengan sup sendok. Kesal, anak kita menjelaskan kepada Luci bahwa ia sedang mensterilkannya. Istilah yang asing membuatnya bingung, dan ia menepisnya sebagai terlalu rumit untuk dijelaskan. Hal itu justru memicu rasa ingin tahu lebih di antara para ksatria. Mereka berasumsi bahwa ia pasti menyiapkan resep rahasia dan lezat. Mereka semakin mendesaknya dengan bertanya apakah mereka boleh memasukkan daging mereka ke dalam sup istimewa yang disebutnya. Setelah makan malam, Luci ragu-ragu berkata bahwa ia telah memikirkan sesuatu sejak lama. Ia mengingatkan hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Tidak yakin apa yang harus diberikan, ia berkata bahwa Ian pastilah dengan koin emas biasa. Penyihir yang selalu miskin itu terdiam terpana namun membiarkannya melanjutkan. Ia menceritakan legenda lama yang mengklaim bahwa peri pernah menghadiahkan pedang ajaib kepada Baron pertama Tarion. Konon, seorang peri jatuh cinta padanya setelah ia menyelamatkan alam mereka. Lucy terpesona oleh cerita itu, meski Ian tetap skeptis terhadap legenda romantis tersebut. Ia mempertanyakan mengapa keluarga Tarion tidak pernah naik pangkat di atas Baron jika mereka benar-benar memiliki pedang legendaris itu. Komentar itu menghancurkan fantasinya, dan ia canggung mengakui bahwa cerita itu berasal dari ratusan tahun lalu. Ia kemudian mengungkapkan ada satu komplikasi kecil. Pedang itu terkubur bersama Baron pertama. Mengambilnya berarti harus mengganggu makam leluhurnya. Ian menatapnya dengan tidak percaya, terkejut karena ia berharap ia mencuri makam nenek moyangnya sendiri. Meski begitu, ia bertanya apakah ia benar-benar bersedia melepaskan pusaka yang tak ternilai itu. Ia menyarankan agar keluarganya dapat menggunakannya untuk memperkuat posisi mereka daripada memberikannya begitu saja. Luci cemberut marah, bersikeras bahwa Ian memberinya keberanian untuk bangkit kembali. Dengan tangan gemetar, ia berkata bahwa semua yang ia lakukan telah mengubah hidupnya, jadi ia pantas mendapat hadiah yang sama besarnya. Ia bangkit dari tempat duduknya, bingung dan jelas terluka karena ia mengolok sesuatu yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Menyebutnya idiot yang tidak peka, ia dengan marah kembali ke tendanya. Setelah memutar ulang adegan itu di kepalanya, jenius dengan otak sekuat Rice Choker itu menyadari ia menangani situasi itu dengan buruk. Saat itu, seorang ksatria berambut merah memanggilnya. Dengan sopan ia bertanya apakah bisa diberi beberapa menit. Di dekatnya, seorang petani marah mengancam akan memukul para ksatria jika mereka berani mengambil sesuatu darinya. Pria-pria tak tahu malu itu tertawa dan berkata mungkin akan pergi jika ia menyerahkan beberapa ayam. Salah satu dari mereka menyentuh dada petani itu, menegaskan bahwa tentara yang berangkat berperang butuh makanan untuk bertahan hidup. Namun kesombongannya langsung memudar.
Saat menyadari ada seekor gagak bertengger di cabang, ia mengenalinya sebagai familiar sang Master Magi. Tiba-tiba, Oberon dengan keras memperingatkan mereka bahwa Master sedang dalam perjalanan. Ketika 3 orang bodoh itu masih terkejut bahwa burung bisa berbicara, bocah kita dengan santai menyapa dari belakang. Trio yang gemetar itu perlahan berbalik, wajah kaku mereka menunjukkan bahwa mereka tahu mereka sudah selesai. Ia dengan dingin menuntut untuk mengetahui apa yang mereka pikir mereka lakukan. Sebelum penugasan, ia telah bertemu Chown dan mengira pria ragu itu memiliki permintaan serius. Namun, Chown meminta bantuan untuk menangani tentara bayaran yang nakal yang merampok warga. Itu membuat bocah kita bingung. Kedengarannya seperti sesuatu yang harus ditangani oleh ksatria. Chown menghela napas panjang dan mengakui bahwa ksatria dan tentara bayaran terlalu dekat. Sebagai saudara seperjuangan, mereka menutupi kejahatan satu sama lain. Ia pernah mentolerirnya untuk menjaga mereka sibuk. Tapi sekarang mereka berani mencuri secara terang-terangan bahkan di tanah keponakannya tercinta. Ia pernah memohon kepada bocah kita malam itu untuk setidaknya memberi peringatan, berharap itu akan memperbaiki perilaku mereka. Kini orang-orang yang sama itu berdiri di bawah tatapan tajamnya. Ketiga ksatria itu berkumpul seperti saudara yang ketakutan. Ia menyatakan bahwa anjing liar yang memangsa rakyatnya sendiri itu harus menghadapi konsekuensi. Mereka hampir ambruk ketika sang Master Magi memperingatkan akan mengakhiri hidup mereka sebagai pelajaran. Esokan paginya, kabar peringatannya menyebar seperti api. Tentara bayaran begitu terguncang hingga menolak keluar. Chown dan Lucy merasa lega, senang warga mereka akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Ksatria berambut merah membawa kabar yang mengkhawatirkan. Ia meminta audiensi pribadi dengan Chown untuk menyoroti kelemahan besar dalam rencana mereka. Dengan tegas, ia berkata bahwa dalam kondisi mereka sekarang, mereka hanyalah mangsa empuk bagi pasukan Grime. Terkejut, bocah kita bertanya apakah itu berlaku bahkan dengan 400 tentara terlatih. Ksatria itu menegaskan mereka bukan lagi tentara tapi target tak berdaya. Ia menjelaskan bahwa mereka dulu rutin menyerang wilayah Grime. Serangan itu memicu kerusuhan di antara rakyat Grime, membuat pasukannya terganggu. Sejak mereka berhenti mengganggu warga di bawah tekanan Ian, kedamaian muncul dan Grime tidak menghadapi kekacauan internal. Itu memungkinkan Grime mengumpulkan kekuatan secara diam-diam sementara mereka tertinggal. Lebih buruk lagi, moral pasukan menurun setelah didisiplinkan oleh Master Magi. Dengar hal ini, protagonis kita menyadari situasi mereka suram. Laporan suram itu membuat Chown pusing mencari solusi dengan putus asa. Tanpa opsi lain, ia menoleh kepada pahlawan kita, akut kekalahan akan merenggut segalanya. Lucy juga menatapnya cemas, penuh harapan. Bahkan di bawah tekanan seperti itu, ia dengan tenang bersikeras bahwa situasi tidaklah putus asa selama ia masih ada. Keyakinannya yang mantap mengangkat semangat mereka, dan pamannya serta keponakannya condong untuk mendengar. Sementara itu, tentara di belakang ksatria berambut merah menatapnya seolah tersinggung. Pasangan yang waspada itu jelas tidak percaya pada kepercayaan dirinya yang berani dan tampak merencanakan sesuatu diam-diam. Keesokan paginya, bocah kita mengunjungi rumah seorang petani. Tani itu berteriak marah padanya dan gagak berisik di luar pintu. Begitu pintu dibuka, bocah kita melangkah maju dengan tatapan dingin yang menakuti pria itu. Dengan suara tegas, ia menuntut tahu apakah ladang gandum itu miliknya. Petani itu bertanya siapa dia, hingga seorang ksatria di dekatnya memperkenalkan bahwa ia adalah Lord Ian, murid Master Eldit. Warna wajah petani itu memucat saat menyadari ia telah menghina bangsawan. Ia segera berlutut, menempelkan wajahnya ke tanah dan memohon ampun. Dengan segalanya siap, protagonis kita lancar melanjutkan rencananya, menyatakan tanaman itu sudah terkutuk. Ia menghantamkan tongkatnya dengan keras ke tanah. Dengan suara menggelegar, ia mengumumkan bahwa kutukan Baron pertama Tarian telah menimpa gandum. Menurunkan nadanya untuk efek dramatis, ia menjelaskan kutukan itu menimpa setiap tanah yang diambil dari pemilik sahnya. Percaya bahwa seluruh mata pencahariannya akan runtuh, sang petani memohon dengan putus asa untuk mendapatkan solusi, menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan tanahnya. Saat itu, anak kita dengan tegas menyuruhnya untuk tenang. Ia tiba-tiba membeku, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Matanya melebar secara dramatis dan dengan tangan terangkat ia menyatakan bahwa langit telah menyingkap satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan Lucitarian haruslah menjadi Baron untuk meredakan amarah Baron pertama. Setelah menyampaikan wahyu ini,
Ia dan para ksatria segera pergi, mengklaim telah mendeteksi daerah terkutuk lain di dekatnya. Sang petani yang ketakutan tersisa gemetar saat anak kita memperingatkan bahwa di bawah gerimis sang pengganti, tanah itu sendiri akan layu menjadi tidak berharga. Mengulangi pertunjukan yang sama di beberapa desa, mereka segera menyalakan rumor yang tersebar cepat di kalangan rakyat. Tak lama kemudian, rakyat biasa mulai memprotes, menuntut Graham melepaskan kekuasaan dan membiarkan Lucy memerintah untuk menghapus kutukan yang diduga itu. Pada saat yang sama, skema cerdiknya secara tak terduga memulihkan moral tentara yang terguncang. Namun, beberapa tentara yang lebih skeptis tetap terlihat tidak puas. Malam itu, mereka langsung menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Chaun. Bingung dengan keluhan mereka, Chaun bertanya apa yang sangat mengganggu mereka, dan mereka menuduh sang Master Magi menggunakan taktik tidak terhormat dengan menyebarkan rumor bahwa tanah mereka terkutuk. Mereka berpendapat bahwa tidak dapat diterima mengikuti seorang penyihir yang menodai tanah mereka sendiri dengan tuduhan semacam itu. Anak kita bingung, bertanya apakah mereka benar-benar percaya cerita yang sengaja ia buat di depan mereka. Para tentara tetap keras kepala, bersikeras bahwa penipuan semacam itu membuatnya tidak dapat dipercaya. Ia menyadari strateginya telah berbalik karena satu kebohongan yang disengaja telah membuat mereka meragukan semua yang ia katakan. Menghela napas lelah, ia mulai jenuh dengan keluhan mereka yang tak henti. Meski begitu, ia tahu para ksatria sangat penting bagi kekuatan tentara dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sekilas melihat ekspresi Chaun yang terganggu menegaskan bahwa pria itu mengerti ia harus menangani keluhan mereka untuk menjaga kesatuan. Memilih untuk meredakan ketegangan, anak kita maju lebih dulu. Ia mengatakan bahwa jika mereka menganggapnya tidak dapat dipercaya, maka ia siap meninggalkan mereka atas kehendaknya sendiri. Para ksatria terkejut, jelas tidak mengharapkan tanggapan semacam itu. Ia kemudian menambahkan dengan tegas bahwa mereka tidak boleh meminta bantuannya nanti, karena sekali ia pergi sekarang, ia tidak akan kembali.